Episode 32 Aku bisa melihat segalanya. Jangan, kata Lu Sheng buru-buru, aku tidak ingin kau melawan orang itu. Kukatakan padamu, orang itu bahkan lebih tangguh daripada Bruce Long, orang Amerika yang kau kalahkan. Sungguh, tapi aku tidak bisa menggambarkan perasaanku saat itu. Rasanya terlalu mengerikan. Xia Feng berkata, jangan khawatir, aku tidak akan bertindak gegabah. Istirahatlah. Aku akan datang menemuimu besok. Lu Sheng berkata, kau tak perlu datang menemuiku. Jalani saja urusanmu. Luka ini tidak akan membunuhmu. Xia Feng mengangguk dan meninggalkan rumah sakit bersama Xia Sui. Saat keluar dari rumah sakit, angin malam yang sejuk menerpa pipinya, dan amarah Xia Feng akhirnya mereda. Kemudian, ia melihat wanita itu berdiri di samping BMW M6 hitamnya. Rok panjang berwarna hitam, sepatu hak tinggi berwarna hitam, tas tangan berwarna hitam, perawakan tinggi, dan ekspresi wajah yang acuh tak acuh, dia selalu mewujudkan 3 unsur misteri, keseksian, dan bahaya. Kakak Bing, kapan kau datang? Xia Sui maju dan menyapa Long Bing dengan hangat. Long Bing berkata dengan tenang, aku terbang ke sini 1 jam yang lalu setelah menerima berita itu. Masuk ke mobil dulu, aku ingin bicara dengan saudaramu. Ya. Xia Sui menjawab dengan patuh dan masuk ke mobil kakaknya. Di dunianya, Long Bing bukanlah calon kakak ipar, tapi dia sudah seperti kakak perempuan. Dia selalu mendengarkan apa yang dikatakan Long Bing. Xia Feng berjalan menuju Long Bing. Ia sama sekali tidak terkejut dengan kemunculan Long Bing, karena dengan status Long Bing, bukan masalah besar baginya untuk mendapatkan berita itu. Jangan impulsif. Itulah kalimat pertama yang diucapkan Long Bing kepada Xia Feng. Xia Feng berkata, apakah menurutmu aku orang yang impulsif? Long Bing berkata, aku tahu kau bukan orang yang impulsif, tapi ini menyangkut Xia Sui, dan aku tidak bisa menghakimi kondisimu. Itulah sebabnya aku terbang ke sini. Xia Feng berkata, Xiao Sui adalah satu-satunya kerabatku di dunia ini. Siapapun yang ingin menyakitinya, aku tidak akan membiarkannya pergi. Long Bing berkata, sudah kuduga. Saat Xia Sui kembali kali ini, orang-orang di sana sudah mundur. Lagi pula, kau melindunginya, dan mereka tidak ingin menyia-nyiakan sumber daya manusia. Tapi mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Aku janji, ini tidak akan terjadi lagi. Mampu mendapatkan jaminan seperti itu dari Long Bing, Xia Feng juga mendapat pesan bahwa dirinya masih sangat berharga bagi Biro ke-101. Ngomong-ngomong, menurutmu orang itu ada di pihak mana? Tanya Long Bing. Xia Feng berkata, aku curiga itu seseorang dari keluarga Gu. Apa kamu yakin? Xia Feng berkata, meskipun aku tidak 100% yakin, setidaknya aku 70% hingga 80% yakin. Keluarga Gu kehilangan 3 orang dalam insiden terakhir, Gu Dingshan kehilangan muka, dan aku juga merupakan hambatan yang harus disingkirkan Gu Kewu. Tidak ada yang lebih jahat daripada keluarga Gu, jadi wajar saja jika mereka menyerang adikku. Jika itu CIA, mereka pasti akan menyerangku, tetapi mereka juga tidak menyerang Anina. Wajah Long Bing sedingin es. Apa dia benar-benar berpikir keluarga Gunya adalah salah satu dari 4 keluarga besar Chiang, Song, Kong, dan Chen di masa Republik Tiongkok? Kalau kau tidak mencari kematian, kau tidak akan mati. Kalau mereka melakukan ini, mereka tidak jauh dari kematian. Xia Feng tersenyum kecut. Memang benar, tapi keluarga Gu mewakili kekuatan tertentu, kelompok kepentingan tertentu. Sangat sulit untuk menyentuh mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan tetap tidak aktif sampai hari ini. Si Boren tak berdaya terakhir kali, dan ini adalah contoh nyata. Jika Gu Kewu tidak begitu ingin memasang jebakan untuk membunuhnya dan menjebak Hu Hou, Thunder Horse Manufacturing mungkin belum mencabut larangan produksi. Senyum tersungging di bibir Long Bing. Gu Dingshan adalah pemburu harimau. Apa kau pikir berburu harimau semudah itu? Singkatnya, jangan bertindak gegabah selama ini, dan jangan pernah berpikir untuk membalas dendam pada keluarga Gu. Kalau kau melakukannya, kau akan jatuh ke dalam perangkap keluarga Gu. Kau orang yang cerdas, dan kau seharusnya bisa membayangkan bahwa keluarga Gu mengharapkanmu melakukan ini. Xia Feng mengangguk. Mengingat situasimu, aku memutuskan untuk membawa Anina kembali ke Kyoto besok. Sedangkan Xia Sui, dia juga akan kembali ke Kyoto bersamaku. Aku akan mengatur pembelajaran bahasa asing, latihan tempur, dan sebagainya untuknya. Dia adikmu dan pasti akan menghadapi beberapa situasi berbahaya di masa depan. Dia tidak boleh selemah ini sekarang, kata Long Bing. Kau ingin melatihnya? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Untuk mengubahnya menjadi seseorang sepertimu? Long Bing berkata, apa salahnya mempelajari lebih banyak keterampilan? Xia Feng berkata, kamu boleh berlatih sesukamu, tapi aku tidak akan membiarkannya bergabung dengan Biro 101. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Long Bing berkata, kau pikir semudah itu masuk ke babak 101? Sekalipun aku mau, dia tidak punya kualifikasi. Xia Feng akhirnya merasa lega. Ia hanya memiliki 1 saudara perempuan,
Xia Sui. Seorang kakak laki-laki sudah seperti ayah baginya, dan Xia Sui adalah kesayangannya. Ia tidak ingin Xia Sui bergabung dengan Biro 101 dan menjalani hidup yang penuh krisis. Ngomong-ngomong, ayo kita bicarakan masalah itu, kata Long Bing, kurasa Anina sudah menceritakannya padamu. Apa pendapatmu tentang itu? Xia Feng tahu Anina akan membahasnya, jadi dia berkata, Anina memang sudah mengatakannya kepadaku, dan aku sudah mempertimbangkannya. Baiklah, tapi aku punya 2 syarat. Katamu. Long Bing menatap Xia Feng. Ketika Xia Feng setuju, secercah kegembiraan muncul di matanya. Xia Feng berkata, syarat pertama adalah Anina harus kembali padaku. Long Bing berkata, tidak masalah. Dia bertekad untuk mengikutimu. Dia tidak akan pergi kemanapun kecuali ke sini. Kalau tidak, aku tidak akan memintanya untuk membujukmu. Xia Feng mengangguk. Syarat kedua, saya punya cukup uang untuk membangun lini produksi, jadi saya butuh pinjaman minimal 500 juta. Pemerintah akan meminjamkannya kepada saya tanpa bunga, dan 30% dari hasil setiap pengiriman akan digunakan untuk melunasi pinjaman sampai lunas. Long Bing terdiam sejenak, lalu berkata, lalu kualitas apa yang bisa kamu jamin? Xia Feng berkata, kalau diproduksi massal, pasti tidak akan sekuat yang kumodifikasi untukmu, tapi seharusnya tidak jadi masalah untuk mencapai level internasional tercanggih. Anina dan aku bekerja sama, dan kau tahu kekuatan kami. Kalau kami saja tidak bisa, maka tidak ada satu orang pun di Tiongkok yang bisa. Baiklah, saya sebenarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Xi mengenai syarat pertama, jadi saya bisa menyetujuinya. Syarat kedua, pinjaman sebesar 500 juta. Saya harus kembali dan melapor kepada Tuan Xi, dan beliau akan mengambil keputusan. Selain itu, saya juga akan memberitahu Anda sebuah rahasia, yaitu, lini produksi semacam ini tidak bisa dibangun di sini, melainkan harus dibangun di Kyoto, kata Long Bing. Kenapa? Xia Feng sedikit terkejut. Long Bing berkata, kau harus mengasah pengetahuan militermu. Ini daerah pesisir. Selain galangan kapal, pabrik militer apalagi yang akan dibangun di sini? Jika perang pecah, musuh akan mengebom pabrikmu terlebih dahulu. Ini pertimbangan strategis, dan kau harus menyetujuinya meskipun kau tidak mau. Xia Feng mengangkat bahu. Oke, kamu yang memutuskan di mana membangunnya, tapi kamu yang menyediakan lahannya, jadi uangnya tidak bisa dihitung. Long Bing tersenyum, kamu semakin menjadi seperti seorang pengusaha. Saya seorang pengusaha, oke, kata Xia Feng. Long Bing berkata, kembalilah dan yakinkan Anina. Dia orang Jerman yang keras kepala. Aku sudah berjanji padanya bahwa dia boleh tinggal di sini selama 3 hari dan aku akan membawanya kembali ke Kyoto besok pagi. Aku khawatir dia akan marah. Baiklah, aku akan membujuknya. Kamu mau ikut duduk? Tidak perlu, aku masih ada urusan lain. Selamat tinggal. Long Bing berbalik dan pergi. Xia Sui menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil. Kak, kenapa Kak Bing pergi? Bukankah Kak Bing mengundangnya ke rumah kita? Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kau tahu sifatnya, ayo pulang. Oh, dan kembali ke Kyoto bersamanya besok. Kau akan lebih aman bersamanya. Dan Xia Mei juga akan kembali ke Kyoto bersamamu. Xia Sui tersenyum. Baiklah, kakak iparku yang juga akan kembali ke Kyoto. Jadi aku bisa belajar bahasa Inggris dan Jerman darinya. Gadis, kakak ipar asing mana yang sedang kau bicarakan? Benarkah? Apa aku masih punya kakak ipar sejati? Siapa dia? Katakan padaku. Xia Feng, saat mobil memasuki kompleks perumahan, Xia Feng melirik ke arah kendaraan komersial yang terparkir. Ia melihat 2 pria dari Biro 101 duduk di dalamnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, jika Biro 101 tidak menjaga area ini, apakah pembunuh bayaran itu akan datang begitu saja untuk melakukan pembunuhan? Jika dia melakukannya, bagaimana reaksiku? Xia Feng selalu merasa ada krisis di hatinya. Ia tahu terlalu sedikit tentang si pembunuh, yang membuatnya merasa sangat pasif. Rumah itu sangat sunyi dan lampunya mati. Anina tampak tertidur. Xia Sui berkata, kakak, tidurlah lebih awal. Xia Feng berkata, tidurlah. Aku ingin duduk sendiri sebentar dan memikirkan sesuatu. Bawa aku tidur, jangan begadang. Xia Sui memasuki kamarnya. Xia Feng duduk di sofa selama beberapa menit, lalu menemukan selembar kertas dan pensil. Ia mulai membuat sketsa wajah si pembunuh, mengingat wajahnya sendiri. Namun, ia tidak memiliki pelatihan sketsa profesional, hanya sedikit pengetahuan seni dasar yang dipelajari di sekolah, sehingga gambarnya tidak terlalu realistis. Si pembunuh tampak agak mirip Zhang Zhen, pria yang sangat dingin, tetapi gambarnya justru menampilkan wajah yang mirip dengan Huang Bo. Ya ampun, dengan keahlianku, kalau polisi pakai gambar wajahku untuk menangkap seseorang, Huang Bo pasti ikut terdampak, kan? Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum getir melihat potretnya sendiri, lalu menyerah. Ia juga punya ide baru, ia harus belajar teknik melukis selagi ada waktu.
Xia Feng melempar potretnya ke tempat sampah dan berjalan ke kamarnya. Saat ia membuka pintu, aroma samar nan elegan tiba-tiba menyergapnya aroma tubuh seorang wanita. Kemudian, ia melihat wanita itu terbaring di tempat tidur, Anina. Xia Feng akhirnya menyadari bahwa kamarnya diberikan kepada Anina, dan ia harus kembali ke kamar ayahnya, Xia Changhe, untuk tidur. Untuk sesaat, ia ragu. Haruskah ia tidur dengan Anina atau pergi ke kamar ayahnya, Xia Changhe? Pilihan pertama tentu saja yang paling menggoda. Tetapi ketika pikiran itu muncul, pinggangnya tiba-tiba terasa sakit. Namun, tepat ketika Xia Feng ragu-ragu, Anina tiba-tiba mengangkat selimutnya dan membuka matanya. Mata birunya yang indah menatap Xia Feng yang berdiri di pintu dengan tenang. Anina tak lagi mengenakan piyama anak-anaknya yang konyol, kini ia mengenakan kemeja pria. Jelas itu milik Xia Feng, satu-satunya pakaian yang ia kenakan. Kemeja itu hanya memiliki dua kancing, satu di bawah dada dan satu di atas pusar. Area dadanya yang besar dan kencang membentang hingga kerah, memperlihatkan 2/3 tubuhnya. Kulitnya yang bergelombang tampak sangat pucat dan lembut. Di bawah kancing kedua terdapat perut yang lembut dan rata, dengan sedikit lemak bayi, dan pusarnya tampak kecil dan menggemaskan, seperti anak kecil yang sedang tertawa. Berbaring miring, kedua kakinya yang indah saling menempel, lekuk kaki dan pinggulnya yang panjang begitu memikat. Ujung kemejanya setengah tertutup di pahanya. Jika lebih panjang, pandangan akan terhalang. Jika lebih pendek, akan memperlihatkan kecantikannya yang menggairahkan. Namun, kemeja itu tidak terlalu panjang atau terlalu pendek, memberikan kesan ingin menyembunyikan, ingin mengungkapkan, namun tak mampu mengungkapkan sepenuhnya. Setengah tertutup, kabur, dan sangat memikat. Xia Feng tiba-tiba merasa tenggorokannya agak kering. Anina tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu tunggu?" "Ya, apa yang dia tunggu? Dia harus meyakinkannya untuk kembali ke Kyoto besok, jadi tidak masalah untuk melakukan hal lain selagi dia di sini, kan?" Memikirkan hal itu, dia tanpa ragu melangkah ke arah Anina. Kemeja Anina berkibar ke atas, lalu berkibar ke bawah, menyelimuti lampu tidur berbentuk jamur. Keesokan paginya, Xia Feng mengantar Anina dan Xia Sue keluar dari komunitas, dan kemudian mengawasi mereka naik mobil bisnis. "Kakak, jaga dirimu baik-baik." Xia Sue menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil, matanya penuh kekhawatiran. Xia Feng mengangguk. "Lei, aku akan merindukanmu." Anina juga mencondongkan tubuh keluar jendela mobil dan meniupkan ciuman ke Xia Feng. Xia Feng tersenyum dan tanpa sadar menopang pinggangnya yang sakit. Apa hubungan antara Anina dan dia? Ia sebenarnya sudah memikirkannya beberapa kali, tetapi masih belum menemukan jawaban yang jelas. Ia tidak memiliki cinta yang mendalam dan tak tergoyahkan untuk Anina seperti yang ia miliki untuk Liang Xiao. Sekalipun ia memilikinya, itu adalah campuran kasih sayang dan hasrat, bukan perasaan yang kuat dan intens. Anina tahu ini, tetapi tampaknya itu sama sekali tidak memengaruhinya. Ia merasa santai dan nyaman bersamanya. Sifat hubungan mereka tidak penting. Jika ia menganggapnya sebagai kekasih, ia sungguh sempurna. Kekasih? Kenapa aku memikirkan kata ini? Kata kekasih biasanya merujuk pada pihak ketiga, kan? Mungkinkah di alam bawah sadarku, aku masih menganggap Liang Xiao sebagai pacar atau tunanganku? Di mana dia sekarang dan apa yang sedang dia lakukan? Xia Feng tiba-tiba teringat Liang Xiao, dan hatinya dipenuhi rasa kehilangan. Setengah jam kemudian, Xia Feng berkendara ke Thunder Horse Manufacturing Company. Pada hari ketiga tahun baru Imlek, sebagian besar pekerja sedang libur, hanya sedikit yang bekerja lembur. Xia Feng berkeliling bengkel, menyampaikan belasungkawa kepada para pekerja lembur, lalu kembali ke kantornya. Ia mengambil kertas dan pena, lalu mulai menggambar potret si pembunuh. Dia bahkan mempertimbangkan untuk meminta Jiang Rui datang dan membantu menggambarnya. Jiang Rui juga pandai menggambar, tetapi mengingat hubungan canggung antara dirinya dan Jiang Rui saat ini, dia pun menyerah. Tak lama kemudian, Qin Xiang muncul di pintu kantor dan berkata begitu masuk kudengar Lu Sheng ditikam. "Siapa pelakunya?" Xia Feng berhenti menulis dan menyerahkan selembar kertas A4 kepada Qin Xiang. Qin Xiang melihatnya dan tertegun sejenak. Ia bertanya dengan heran, "Xiao Benshan?" Xia Feng juga tampak terkejut. "Apakah gambarku mirip Xiao Benshan?" Qin Xiang tersenyum kecut dan mengembalikan potret itu kepada Xia Feng. "Aku salah. Kau yang menggambar Huang Bo." Xia Feng terdiam. Ia sebenarnya merasa lukisannya agak mirip, dan itu merupakan peningkatan. Namun, dilihat dari reaksi Qin Xiang, ia jelas-jelas sedang mengejek kemampuan melukisnya. "Mengapa kamu tidak memberitahuku hal sebesar itu?" kata Qin Xiang dengan agak tidak puas. Xia Feng berkata, "Awalnya aku ingin menggambarnya lalu menunjukkannya padamu. Kau tahu sesuatu tentang keluargaku, jadi mungkin kau bisa mengenali pembunuhnya. Tapi sekarang sepertinya aku gagal." "Kau benar-benar..." Qin Xiang tampak sangat tertekan. "Kapan kau jadi pelukis? Seharusnya kau cari profesional untuk membantumu dalam hal seperti ini. Apa kau tidak kenal polisi wanita?"
Jiang Rui, mintalah bantuannya. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Aku akan mengurus ini sendiri. Melibatkannya hanya akan membuatnya mendapat banyak masalah, dan bahkan mungkin berbahaya. Qin Xiang tertawa. Kau kesulitan mengelola hubunganmu, ya? Aku tidak tahu seperti apa kalian, pria-pria bau itu. Xia Feng menatapnya dengan tatapan aneh. Bukankah dia seorang pria? Bagaimana mungkin seorang pria menyebut pria lain pria bau? Katakan padaku, apa yang kau ingin aku lakukan? Xia Feng berkata. Pertama-tama, izinkan saya memberitahu Anda keputusan saya. Mulai bulan ini, saya memutuskan untuk menaikkan gaji bulanan Anda menjadi 200.000. Hah? Qin Xiang terdiam. Xia Feng tersenyum dan berkata, jika menurutmu itu terlalu banyak, aku bisa menguranginya sedikit. Qin Xiang memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Aku bodoh. Adakah orang di dunia ini yang merasa gajinya terlalu tinggi? Lalu ia tersenyum lagi. Terima kasih. Penyakit ibuku membutuhkan banyak biaya. Jika kau memberiku gaji setinggi itu, aku bisa membantunya menjalani kehidupan yang lebih baik. Xia Feng berkata, kenapa kau begitu sopan padaku? Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Lupakan gaji bulanan 200.000 yuan. Asal aku kaya di masa depan, aku akan memberimu gaji bulanan 2 juta yuan. Sialan, aku akan mengingatnya. Qin Xiang menatap Xia Feng dengan mata berbinar. Xia Feng tersenyum. Mari kita bicarakan pembunuh itu. Aku curiga dia dari keluarga Gu. Selain Dongwu dan Qin Qi, siapa lagi yang kau kenal di keluarga Gu? Seseorang yang sangat kuat. Qin Xiang berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kau tahu, aku bukan dari keluarga Gu. Aku hanya mendengar dan melihat beberapa informasi tentang keluarga Gu ketika aku bekerja untuk Huang Yihu. Orang yang muncul kali ini berhasil menusuk Lu Sheng dan lolos tanpa cedera. Aku belum pernah mendengar orang sekuat itu. Xia Feng mengerutkan kening. Apa sebenarnya status orang itu di keluarga Gu? Ini benar-benar membuatku pusing. Qin Xiang berkata, kita berada di tempat terbuka, sementara dia berada di tempat gelap. Ini memang masalah. Kita harus menemukan cara untuk memancingnya keluar. Kalau tidak, kita akan terlalu pasif. Memancingnya keluar? Pikiran Xia Feng berkecamuk. Saranmu memberiku ide. Qin Xiang menatap Xia Feng. Apa yang ingin kamu lakukan? Xia Feng berkata, targetnya adalah aku, jadi aku akan memberinya kesempatan untuk menyerangku. Kita akan mengadakan pesta koktail dan mengundang selebritas dari berbagai lapisan masyarakat di kota Haizu, termasuk Gu Kewu dan Gu Kewen. Di acara seperti itu, si pembunuh akan punya banyak kesempatan, dan dia pasti akan muncul. Bagaimana kalau dia tidak muncul? Kalau begitu, aku akan mencari tahu identitasnya dari Gu Kewen atau Gu Kewu. Jangan lupa, aku belum pernah menggunakan metode yang kau ajarkan pada siapapun sebelumnya. Ini kesempatan bagus untuk menguji kemampuanku. Ide bagus, kata Qin Xiang. Tapi, kurasa Gu Kewen dan Gu Kewu tidak akan datang ke pesta koktail yang kau adakan. Si pembunuh juga akan mengira itu jebakan dan tidak akan muncul sama sekali. Xia Feng tersenyum dan berkata, tentu saja Gu Kewen dan Gu Kewu tidak akan datang ke pesta koktail yang aku adakan. Tapi saudara-saudara Gu pasti akan pergi ke pesta koktail yang diselenggarakan orang lain. Qin Xiang sepertinya teringat seseorang. Kamu berbicara tentang... Xia Feng sudah mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Halo, apakah ini Tianyin? Suara Shentu Tianyin terdengar dari telepon. Ini aku, ada apa? Xia Feng berkata, saya ingin mengundang Anda untuk minum kopi. Apakah Anda bebas? Shentu Tianyin tersenyum, tentu saja aku bebas. Di mana? Xia Feng berkata, Tulip Jasmine, kedai kopi itu lumayan bagus. Tunggu aku akan menjemputmu dan mengunjungi pamanmu. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah. Shentu Tianyin tampak sangat senang karena ini pertama kalinya Xia Feng mengajaknya minum kopi. Setelah mengakhiri panggilan dengan Xia Feng, Shentu Tianyin bergegas ke kamarnya. Fu Mingmei, yang mendorong Shentu Ren untuk menyebarkan berita, bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Tianyin, Anda mau pergi kemana? Ganti pakaianmu. Shentu Tianyin bahkan tidak menoleh. Fu Mingmei melengkungkan bibirnya dan berkata, anak itu pasti datang. Pada hari ke-10 bulan lunar pertama, setelah seminggu persiapan, pesta koktail impian Xia Feng akhirnya dimulai. Acaranya berlangsung pukul 20 di Hotel Internasional Haizu. Para tamu tak hanya selebritas dari berbagai kalangan di wilayah Haizu, tetapi juga tokoh-tokoh terkemuka dari Hong Kong dan Makau, serta selebritas dan sosialita undangan khusus, yang semuanya hadir untuk memeriahkan pesta. Saat itu bahkan belum pukul 8, tetapi pintu masuk Hotel Internasional Haizu sudah penuh sesak dengan mobil mewah, dan VIP. Xia Feng memarkir mobilnya di tempat yang ditentukan dan mengamati sekeliling sebelum keluar. Seorang pembunuh yang mengintai bukanlah hal yang bisa dianggap enteng, dan ia tidak ingin lengah dan langsung ditembak mati oleh senapan runduk begitu keluar dari mobil. Agar tidak tertembak, Xia Feng telah menguji penglihatan jarak jauhnya selama beberapa hari terakhir.
Ia menggunakan bagan mata, dimulai dengan jarak 1000 meter. Pada jarak 1000 meter, mata kirinya dapat melihat dengan jelas semua huruf pada bagan. Kemudian ia naik ke jarak 2000 meter, tetapi pada jarak 2000 meter, ia tidak dapat melihat dengan jelas huruf-huruf di baris pertama dan kedua. Kemudian ia naik ke jarak 3000 meter, tetapi pada jarak ini, ia tidak dapat melihat dengan jelas huruf-huruf di baris ketiga dan keempat. Kemudian ia naik ke jarak 4000 meter, tetapi pada jarak ini, ia tidak dapat melihat dengan jelas angka kelima dan keenam. Akhirnya, ia mencoba jarak yang lebih jauh lagi, tetapi lebih dari 4000 meter, ia tidak dapat melihat seluruh bagan, apalagi huruf-hurufnya. Ia tampaknya telah melakukan tes ini beberapa kali, dan ia sampai pada kesimpulan yang sama rabun jauhnya efektif pada jarak 4 km. Rabun jauh ini melampaui semua penglihatan manusia, hampir sebanding dengan elang di alam. Sementara elang dapat dengan jelas melihat mangsanya di tanah dari ketinggian di langit, ia dapat mengunci target 4 km jauhnya dengan mata kirinya. Belum ada satupun di dunia yang mengembangkan senapan runduk dengan jarak tembak efektif 4000 meter. Jadi Xia Feng hanya perlu mengamati lingkungan sekitar agar tidak menjadi sasaran penembak jitu. Xia Feng melirik arlojinya dan sedikit mengernyit. Kita sudah membuat janji. Kenapa Qin Xiang belum datang? Sebuah taksi berhenti di depan pintu masuk hotel, dan seorang wanita bergaun merah panjang keluar. Ia tinggi, dengan lekuk pinggang dan pinggul yang dewasa dan memikat. Rambutnya panjang dan gelap, serta wajahnya yang halus. Satu-satunya kekurangannya adalah dadanya yang agak rata. Seandainya area dadanya lebih besar, ia pasti akan menjadi wanita cantik yang memukau. Gadis berpakaian merah itu menoleh ke kiri dan kanan, lalu tatapannya berhenti pada Xia Feng, lalu dia melambaikan tangan padanya. Xia Feng tertegun sejenak, lalu berpikir, kita tidak saling kenal, mengapa dia melambaikan tangan padaku? Meski penasaran, Xia Feng tetap berjalan mendekat. Namun, sebelum ia mendekat, ia menyadari siapa wanita berbaju merah itu. Ternyata Qin Xiang. Dahi Xia Feng dipenuhi keringat. Qin Xiang, kamu pria atau wanita? Qin Xiang terkekeh, apakah kamu benar-benar harus tahu apakah bayinya laki-laki atau perempuan? Karena penasaran, Xia Feng menekan rasa bersalahnya dan diam-diam mengalihkan pandangan kirinya ke kaki Qin Xiang. Sedetik kemudian, ia terkejut. Qin Xianglah yang harus menggunakan toilet pria. Penampilannya terlalu mirip perempuan. Dengan wig itu, hampir tidak ada yang akan mengira dia laki-laki. Jangan khawatir, aku tidak ingin dianggap sebagai saingan cinta oleh Shen Tutianyin. Setelah kita masuk, aku akan melakukan tugasku dan kau melakukan tugasmu. Kita harus menemukan pembunuhnya malam ini, kata Qin Xiang. Xia Feng mengangguk dan berkata, ayo masuk. Di pintu masuk lobi, Xia Feng menunjukkan undangan dan masuk bersama Qin Xiang. Meskipun dialah perencana pesta koktail ini, dia hadir sebagai tamu. Shen Tutianyin, yang berdiri di lobi sebagai tuan rumah menyambut tamu, langsung melihat Xia Feng dan Qin Xiang yang baru saja masuk. Tatapannya langsung tertuju pada Qin Xiang. Jelas, reaksi pertamanya sama dengan Xia Feng, ia salah menilai Qin Xiang, mengiranya wanita cantik. Lihat, dia sudah menganggapku sebagai saingan cintanya. Lupakan saja, ayo kita putus lebih awal. Qin Xiang berjalan pergi dengan pinggang rampingnya yang terpelintir. Xia Feng tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu berjalan menuju Shen Tutianyin. Dari tatapan aneh di mata Shen Tutianyin, ia sepertinya sudah menebak apa kata-kata pertamanya. Siapa wanita itu? Benar saja, kalimat pertama Shen Tutianyin persis seperti dugaannya. Xia Feng mendekatkan diri ke telinga Shen Tutianyin dan berbisik, manajer supermarket perusahaanku, Qin Xiang, kau pernah bertemu dengannya. Dia ternyata seorang pria. Ah, tatapan Shen Tutianyin menjadi semakin aneh. Kalian. Xia Feng tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, jangan biarkan imajinasimu liar. Aku normal saja. Aku membawanya ke sini untuk membantuku. Shen Tutianyin tersenyum dan berkata, aku cuma bercanda. Masuklah dulu. Aku akan menjemputmu nanti. Meskipun dia tahu apa yang ingin dilakukan Xia Feng, orang-orang yang diundangnya semuanya adalah tokoh penting. Jadi dia harus keluar dan menyambut mereka secara langsung. Tianyin. Gu Kewu masuk sambil membawa sebuket mawar di tangannya. Di belakang Gu Kewu ada dua wanita, Gu Kewen dan Dong Qingyue. Sebelum Xia Feng sempat pergi, Dong Qingyue menatapnya, matanya dipenuhi kebencian. Xia Feng adalah pembunuh ayahnya. Jika hanya dia dan Xia Feng, dia pasti sudah menerjangnya tanpa ragu. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia pasti sudah menggigitnya sampai hancur berkeping-keping. Tianyin, kamu sangat cantik. Gu Kewu memegang buket mawar dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Shen Tutianyin, dengan senyum lembut dan rendah hati di wajahnya. Mohon maafkan saya yang sebesar-besarnya. Berapa banyak wanita yang dapat menolak permintaan maaf yang romantis seperti itu? Shen Tutianyin melirik Xia Feng yang berdiri di sampingnya dari sudut matanya. Ia tampak mengamati reaksi Xia Feng. Xia Feng sangat tenang, dan hanya menatap kedua bersaudara Gu Kewu dan Gu Kewen dengan tatapan samar.
Mengingat kepribadian Shen Tutianyin, ia pasti tidak akan menerima mawar Gu Kewu. Namun, ia langsung teringat mengapa Xia Feng memintanya untuk membantu menyelenggarakan pesta koktail ini. Akhirnya, ia tersenyum dan menerima mawar yang diberikan Gu Kewu. Kewu, Kewen, silakan masuk dan duduk. Aku akan datang dan menyapa kalian nanti. Gu Kewen tersenyum dan berkata, Saudari Tianyin, kita sudah lama tidak mengobrol. Saudari harus datang lagi nanti, kita bisa mengobrol baik-baik. Shen Tutianyin hanya mengangguk ringan, lalu menyerahkan mawar di tangannya kepada Fu Mingmei di sampingnya. Fu Mingmei ingin membuang mawar itu, tetapi tidak ada tempat sampah di dekatnya. Gu Kewu berjalan ke arah Xia Feng dengan senyum ramah di wajahnya. Tuan Xia, kita bertemu lagi. Xia Feng juga tersenyum. Ya, Haizu bukan tempat yang besar, jadi kita akan punya banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan. Benarkah? Kurasa tidak akan banyak kesempatan. Gu Kewu mencibir. Maknanya jelas hidupmu akan segera berakhir. Berapa banyak kesempatan untuk bertemu lagi? Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, mengamati tubuh Gu Kewu dengan cepat. Gu Kewu tidak bersenjata, hanya membawa dompet dan ponsel. Tatapannya kemudian beralih ke Gu Kewen, yang gaun malam merahnya langsung lenyap. Meskipun mereka musuh bebuyutan, dari sudut pandang laki-laki, sosok Gu Kewen sungguh menakjubkan. Terlebih lagi, vegetasi di satu area sangat lebat, sungguh menakjubkan. Gu Kewen tampak sangat bersih, hanya mengenakan gaun malam merah dan bra biru. Semua barangnya ada di dalam tas tangannya, berisi ponsel, dompet, dan beberapa perlengkapan rias, seperti lipstik, cermin, dan pensil alis. Semuanya tampak sangat berantakan. Akhirnya, tatapan Xia Feng beralih ke Dong Qingyue. Sosoknya hanya bisa digambarkan gempal, dengan kaki bulat dan pinggang yang tebal. Area dada dan pinggulnya besar, tetapi tanpa lekuk. Berbeda sekali dengan Gu Kewen, ia adalah wanita dengan kecantikan alami. Ia membawa banyak barang ponsel, dompet, pisau militer, 2 pisau lempar, dan 2 perangkat elektronik kecil yang diduga sebagai alat penyadap dan pelacak. Pikiran Xia Feng berpacu. Dengan alat penyadap dan pelacak, siapa yang ingin dia dengar? Siapa yang ingin dia lacak? Tepat ketika Xia Feng sedang asyik berpikir, Gu Kewen lewat dan berkata, Saudaraku, ayo pergi. Beberapa orang ini membuatku muak. Alis Shen Tutianyin langsung berkerut. Siapapun yang menghina Xia Feng, dia tidak akan senang. Gu Kewu memelototi Gu Kewen, lalu tersenyum pada Xia Feng. Maaf, adikku jelas-jelas tidak bermaksud begitu. Tuan Xia, memang ada beberapa kesalahpahaman di antara kita, tapi itu hanya kesalahpahaman. Baru-baru ini aku menyelesaikan masalah kita, dan ternyata aku membuat banyak kesalahan. Kuharap kau bisa memaafkanku. Xia Feng tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalaupun Nona Wen bilang apa-apa, itu tidak ada apa-apanya bagiku. Bagus, kata Gu Kewu lembut, ayo kita minum beberapa gelas lagi nanti dan ngobrol baik-baik. Tidak ada konflik yang tidak bisa diselesaikan. Xia Feng juga sangat sopan. Terima kasih, aku juga berpikir begitu. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya ke Gu Kewu. Gu Kewu sedikit tertegun, tetapi ia tetap mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Xia Feng. Namun, kali ini Xia Feng tampak sangat antusias. Ia tidak hanya berjabat tangan, tetapi juga tiba-tiba membungkuk dan memeluknya. Xia Feng berbisik di telinga Gu Kewu, jangan berpura-pura. Kuperingatkan kau sekali lagi. Kau boleh menyentuhku, tapi kalau kau menyentuh adikku, kau akan mati. Gu Kewu tersenyum dan berkata, benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat siapa yang akan mati. Xia Feng melepaskan Gu Kewu. Begitu ia terpisah dari Gu Kewu, ia memasukkan tangan kirinya ke saku celana. Gu Kewu menyeringai pada Shen Tutianyin. Tianyin, sampai jumpa lagi. Shen Tutianyin menahan rasa mual, tersenyum dan mengangguk. Gu Kewen, Gu Kewu dan Dong Qingyue memasuki ruang resepsi. Fu Mingmei melemparkan bunga mawar di tangannya ke pelayan hotel dan berkata dengan keras, buang saja ke tempat sampah. Shen Tutianyin ingin mengatakan sesuatu kepada Xia Feng, tetapi Xia Feng berjalan menuju kamar mandi. Xia Feng pergi ke toilet dan mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Itu milik Gu Kewu. Ini pertama kalinya Xia Feng mencuri, dan semuanya berjalan lancar. Qin Xiang juga pernah berkata bahwa jika Xia Feng mau mempelajari keahliannya sebagai pencuri, ia pasti akan menjadi ahli di bidang ini. Alasannya sederhana, Xia Feng memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, kemampuan mata kirinya. Xia Feng membuka ponsel Gu Kewu. Layar kunci muncul di layar, dengan lingkaran dan garis-garis. Hal ini tidak mengganggunya. Ia mengaktifkan penglihatan mikroskopis mata kirinya, dan tanda berbentuk Z tiba-tiba muncul di layar yang tampak mulus dan tanpa cacat. Xia Feng menggambar garis Z di layar dengan jarinya, dan kunci layar segera terbuka. Ada banyak kontak yang tersimpan di ponselnya, setidaknya ratusan. Xia Feng menatap layar, perlahan menggeser bilah di atasnya, membiarkan mata kirinya mengingat semua kontak. Beberapa kontak ini adalah pejabat,
beberapa adalah taipan bisnis, beberapa adalah anggota keluarga Gu, dan beberapa adalah anggota tingkat tinggi grup utara. 2 menit kemudian, Xia Feng memejamkan mata, dan tiba-tiba terlintas di benaknya nama-nama yang telah ia foto dari kontaknya. Para pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis dengan mudah disingkirkan, begitu pula tokoh-tokoh grup utara. Gu Dingshan dan Gu Kewu tentu tidak akan membiarkan siapapun dari grup utara melakukan penculikan dan pembunuhan. Jadi, yang tersisa hanyalah keluarga Gu. Nama-nama anggota keluarga Gu muncul lagi di pikiran Xia Feng. Dan tak lama kemudian satu nama membangkitkan kecurigaan Xia Feng. Namanya Dani. Xia Feng berpikir dalam hati, kontak di ponsel ini semuanya diurutkan berdasarkan kategori. Bagaimana Dani ini bisa berakhir di bagian keluarga Gu? Namanya terdengar seperti orang asing. Dia tidak mungkin kerabat keluarga Gu, kan? Setelah berpikir sejenak, Xia Feng menghubungi nomor Dani menggunakan ponsel Gu Kewu. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Ketika pengeras suara di telepon mencapai nada ke-6, seseorang menjawab telepon, dan kemudian terdengar suara seorang pria. Saya di sini. Ini adalah aksen Cina standar. Xia Feng tertegun sejenak, lalu menjawab, ya. Lalu dia menutup telepon. Dalam situasi ini, dia jelas tidak bisa bicara. Dia tidak bisa meniru suara Gu Kewu. Dan jika dia bicara, dia akan ketahuan. Namun, dia tidak perlu bertanya lagi kepada Dani karena dia sudah mendapatkan informasi yang diinginkannya. Artinya, Dani adalah pembunuh yang mencoba menculik Xia Sui dan hampir menikam Lu Sheng sampai mati. Pertama, Dani ini teridentifikasi sebagai anggota keluarga di ponsel Gu Kewu, yang menunjukkan bahwa ia adalah tokoh kunci dalam keluarga Gu. Kedua, meskipun Dani hanya mengatakan aku di sini, kalimat tunggal ini mengungkap identitasnya. Penyambutan itu dimaksudkan untuk memberi Gu Kewu kesempatan menyerangnya, untuk memancing si pembunuh keluar. Bukankah ucapan aku di sini Dani merupakan bentuk pembuktian diri? Xia Feng tiba-tiba teringat film Danny the Wolf Dog yang dibintangi Jet Li. Ia berpikir, jadi, dari sinilah nama itu berasal. Dalam film tersebut, Jet Li digambarkan seperti anjing serigala humanoid, menyerang siapapun yang diperintahkan tuannya. Danny dari keluarga Gu mungkin karakter yang mirip, kan? Setelah mengetahui identitas si pembunuh, Xia Feng segera memindai pesan teks dan email di ponsel Gu Kewu. Ia tidak sengaja menghafal apapun, tetapi ia mengingat semua yang telah dibacanya. Beberapa menit kemudian, Xia Feng keluar dari kamar mandi. Seorang gadis berbaju merah sedang memakai lipstik di depan cermin di wastafel. Xia Feng berjalan mendekat dan berbisik, pembunuhnya ada di sini. Hati-hati. Bagaimana kamu tahu? Qin Xiang tidak berbalik, tetapi hanya menatap Xia Feng di cermin. Xia Feng berkata, aku mencuri ponsel Gu Kewu dan menelepon orang itu. Hampir dipastikan bahwa namanya Dani dan dia orang yang sangat berbahaya. Kurasa kau orang yang paling berbahaya. Qin Xiang tersenyum. Kau mau aku mengembalikan ponselmu? Saku kiri. Xia Feng meletakkan ponsel Gu Kewu di wastafel, lalu berbalik dan pergi. Kembali ke ruang resepsi, Xia Feng segera melihat Gu Kewu tengah berbicara dengan Shen Tutianyin. Qin Xiang berjalan melewati Xia Feng dan langsung menuju Gu Kewu dan Shen Tutianyin. Ketika sampai di Gu Kewu, kaki Qin Xiang tiba-tiba tersandung, dan salah satu sepatu hak tingginya jatuh ke tanah. Ia pun kehilangan keseimbangan dan menabrak Gu Kewu. Gu Kewu mengerutkan kening dan menatap Qin Xiang. Qin Xiang berkata dengan suara melengking, Tuan, maafkan aku, aduh, kakiku. Gu Kewu memasang ekspresi khawatir. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku benar-benar minta maaf. Qin Xiang memakai sepatu hak tingginya yang terjatuh ke tanah dan tertatih-tatih pergi. Gu Kewu bahkan tidak melirik Qin Xiang, dan segera mencari topik lain untuk mengobrol dengan Shen Tutianyin. Senyum tersungging di bibir Xia Feng. Tepat ketika Qin Xiang menabrak Gu Kewu, ia melihat Qin Xiang memasukkan ponselnya ke saku kiri jas Gu Kewu. Xia Feng berjalan menuju Shen Tutianyin dan Gu Kewu, tatapannya cepat menyapu ruang resepsi, mencari pembunuh Dani. Meskipun mereka belum pernah bertemu secara resmi, ia tahu bahwa pemuda yang diam-diam memotretnya dan Shen Tutianyin di Taman Jingshan pada hari pertama tahun baru Imlek adalah Dani. Ia akan mengenali Dani begitu ia muncul. Dani mengatakan di telepon bahwa dia telah tiba, tetapi Xia Feng tidak melihatnya di ruang resepsi. Melihat Xia Feng datang, senyum manis tiba-tiba tersungging di bibir Shen Tutianyin. Kemana kau pergi tadi? Aku mencarimu kemana-mana. Xia Feng berkata, aku pergi ke kamar mandi. Wajah Gu Kewu tiba-tiba muram. Ia sudah berusaha keras menyenangkan Shen Tutianyin, tetapi Shen Tutianyin bahkan tidak tersenyum. Begitu Xia Feng tiba, Shen Tutianyin tersenyum tanpa berkata apa-apa. Gu Kewu benar-benar tidak mengerti. Kekayaannya ratusan kali lipat lebih besar daripada Xia Feng, dan status sosialnya jauh lebih tinggi daripada Xia Feng. Terlebih lagi, dia juga pria yang tampan, dan bertubuh ideal. Namun, mengapa Shen Tutianyin justru menyukai Xia Feng?
bocah nakal yang awalnya bekerja sebagai tukang batu di lokasi konstruksi? Lei, ikut aku. Aku akan mengenalkanmu pada beberapa teman. Shen Tutianyin menggandeng tangan Xia Feng, terlihat sangat alami dan akrab. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan Gu, kita bicara nanti saja. Jangan lupa, Anda bilang ingin minum-minum dengan saya. Mata Gu Kuwu hendak menyemburkan api, namun di hadapan Shen Tutianyin, ia tetap memaksakan senyum. Baiklah, sampai jumpa lagi. Shen Tutianyin menggandeng tangan Xia Feng dan membawanya ke sekelompok orang yang berbicara bahasa Kanton. Ia menyapa mereka terlebih dahulu, lalu memperkenalkan mereka kepada Xia Feng satu persatu. Ini Tuan Li Mingji dari grup Changhe Hong Kong. Xia Feng mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan orang lain, lalu memperkenalkan dirinya. Ini Tuan Ho Kaiying, pemilik kasino New Century Macau. Xia Feng mengulurkan tangannya lagi dan menyapa mereka. Orang-orang yang diperkenalkan Shen Tutianyin kepadanya semuanya adalah taipan bisnis ternama, orang-orang yang bahkan tak akan pernah ia temui, apalagi kenal. Dengan kekayaan dan statusnya saat ini, jelas mustahil berteman dengan para taipan bisnis ini, tetapi mengenal mereka selalu menyenangkan. Di mata beberapa taipan bisnis, Xia Feng hanyalah orang kecil yang tidak dikenal. Dalam keadaan normal, mereka bahkan tidak akan tertarik untuk melihatnya. Namun, Shen Tutianyinlah yang memperkenalkannya, dan Shen Tutianyin bahkan menggandeng lengannya. Ini sebenarnya petunjuk yang sangat jelas, pacar Shen Tutianyin. Siapa yang tidak bisa menunjukkan muka? Kenyataannya, inilah yang diinginkan Shen Tutianyin. Meskipun Xia Feng memintanya menjadi tuan rumah pesta koktail ini, ia tidak menganggapnya sebagai urusan sederhana. Ia telah mengundang tamu-tamu paling terhormat yang bisa ia undang. Terlepas dari kesediaan Xia Feng, ia akan mengirimkan sinyal di pesta ini bahwa Shen Tutianyin sudah ada yang punya. Dengan begitu, Xia Feng, dengan kecerdasan emosionalnya yang rendah, mungkin akan tersadar dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pria aktif mengejarnya. Tujuan lainnya adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk mencegah para pria yang mengincarnya. Ini bukan soal rencana licik, melainkan perjuangan seorang wanita untuk meraih kebahagiaan yang diinginkannya. Apa yang dilakukannya sebenarnya sama seperti seorang pria yang memberi bunga kepada seorang wanita atau mengajaknya menonton film. Namun, pikiran Xia Feng tidak tertuju pada keterikatan emosionalnya dengan Shen Tutianyin. Sarafnya terus-menerus tegang. Bahkan saat ia dan Shen Tutianyin bertemu dengan tokoh-tokoh penting itu, ia mengamati seluruh aula resepsi dari sudut matanya, mencari Dani. Saat Shen Tutianyin tengah mengobrol dengan beberapa taipan bisnis, tatapan Xia Feng beralih ke Gu Kuwu. Pada saat ini, Gu Kuwu mengeluarkan ponselnya dan menjawab panggilan. Mata Xia Feng terpaku pada bibir Gu Kuwu, dan dia menafsirkan kata-kata Gu Kuwu menggunakan membaca bibir. Ayah, aku di aula. Ayah di sini? Gu Kuwu menghadap pintu masuk aula dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tatapan Xia Feng beralih ke pintu masuk aula resepsi, dan dia melihat seorang pria berusia 50-an berjalan ke aula resepsi dikelilingi oleh dua pengawal. Sebagai pimpinan grup utara, foto-foto Gu Dingshan akan muncul dalam banjir pencarian daring, dan Xia Feng telah melihat banyak perubahan dalam dirinya. Jadi, meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, ia langsung mengenali pria yang baru saja masuk Gu Dingshan. Sebenarnya, Gu Dingshan sama sekali tidak terlihat seperti gangster. Ia bertubuh sedang, tidak gemuk maupun kurus, berkacamata berbingkai hitam, dan tampak sangat lembut, seperti guru bahasa Mandarin di sekolah. Tatapan Xia Feng beralih ke dua pengawal yang menemani Gu Dingshan. Keduanya bukan Dani, yang membuatnya sedikit terkejut. Ayah, Gu Kuwu menyapa Gu Dingshan dengan hormat. Gu Dingshan hanya mengangguk, lalu pandangannya beralih ke Shen Tutianyin dan beberapa taipan bisnis. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Xia Feng. Tatapan mereka bertemu di udara, tetapi tidak ada suara. Gu Dingshan berjalan menuju sisi ini. Gu Kuwu tertegun sejenak, lalu mengikuti Gu Dingshan. Shen Tutianyin juga melihat Gu Dingshan. Alisnya berkerut sejenak, tetapi hanya sesaat. Sedetik kemudian, ia tersenyum dan berinisiatif menyapa Gu Dingshan. Paman Gu, kapan Paman kembali? Kenapa Paman tidak menelepon untuk memberitahu agar aku bisa menyambutmu? Gu Dingshan terkekeh dan berkata, Tianyin, aku datang ke sini tanpa diundang. Kuharap aku tidak membuatmu sedih? Shen Tutianyin berkata, Paman Gu, kau bercanda. Kau tamu terhormat, dan aku sangat senang kau ada di sini. Gu Dingshan berjabat tangan dengan Li Mingji dan menyapa. Li Tua, kapan kamu mau main golf denganku di lapangan golfku? Aku kalah darimu terakhir kali, dan aku tidak pernah mengakuinya. Lain kali, aku pasti akan mengalahkanmu. Li Mingji tersenyum dan berkata, tidak masalah, tapi aku akan mengalahkanmu lagi lain kali. Gu Dingshan berjabat tangan dengan He Jiaying dan menyapa. Pak He, setelah resepsi nanti, saya akan pergi ke Macau bersamamu. Saya ingin bermain beberapa permainan di kasino Anda. He Jiaying tersenyum dan berkata, jika kamu ingin ikut, aku akan menemanimu. Gu Dingshan menggelengkan kepalanya, aku tidak akan bermain denganmu.
Raja judimu. Jika aku bermain denganmu, aku hanya akan kalah. He Jiaying hanya tersenyum. Gu Dingshan kemudian menyapa beberapa tokoh terkemuka lainnya dari Tiongkok Daratan. Sebagai seorang taipan bisnis dan tokoh penting di dunia bawah, reputasinya sebenarnya jauh lebih tinggi daripada Shen Tutianyin. Wajar bagi para pemimpin bisnis dari Hong Kong, Macau, dan Tiongkok Daratan ini untuk mengenalnya. Lingkaran sosial yang mereka bentuk adalah lingkaran sosial kelas atas, yang bahkan Xia Feng tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung. Gu Dingshan menyapa semua orang kecuali Xia Feng, meninggalkannya tanpa meliriknya. Xia Feng tidak peduli. Mereka adalah musuh bebuyutan, jadi dia tidak menyangka Gu Dingshan akan berjabat tangan dengannya, mengobrol, atau bahkan sekadar menertawakannya. Dia hanya merasa sedikit aneh. Gu Dingshan datang tanpa diundang. Mungkinkah dia datang sejauh ini hanya untuk bersikap dingin padaku? Kalau begitu, dia terlalu membosankan. Gu Kewu melirik Xia Feng sesekali. Tatapannya dingin dan senyum sinis tersungging di bibirnya. Seolah berkata, beraninya kau berurusan dengan orang sepenting itu? Lei, ayo duduk. Shen Tutianyin kembali menggenggam tangan Xia Feng. Xia Feng jelas-jelas diabaikan dan dikucilkan, dan dia tidak ingin Xia Feng merasa tidak nyaman. Xia Feng tersenyum dan berkata, oke. Gu Dingshan tiba-tiba berbalik dan menatap Xia Feng dan Shen Tutianyin. Tianyin, pria ini temanmu, kan? Kenapa kau tidak memperkenalkannya? Shen Tutianyin berkata, pacarku, Xia Feng. Ia berbicara dengan wajar, tanpa sedikit pun kepura-puraan, yang membuat Xia Feng merasa sedikit canggung. Terakhir kali ia berpura-pura menjadi pacar Shen Tutianyin, ia telah membuat banyak masalah. Sekarang Shen Tutianyin telah mengumumkan secara terbuka bahwa ia adalah pacarnya. Selain semua masalah lainnya, ia pasti akan berada di seluruh bagian hiburan dan keuangan besok, dan para penggemar serta pengagum Shen Tutianyin pasti akan mengkritiknya habis-habisan. Namun, dia tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan Shen Tutianyin. Dia sudah terbiasa dengan rasanya berpura-pura menjadi pacarnya. Pacarmu? Haha, aku selalu mengira Kewu kita adalah pacarmu, kata Gu Dingshan sambil tersenyum. Alis Shen Tutianyin tiba-tiba berkerut, Paman Gu, aku tidak suka lelucon seperti ini. He Jiaying tersenyum dan berkata, Tianyin, Lau Gu hanya bercanda denganmu, jangan pedulikan itu. Kamu bernilai puluhan miliar, dan ada banyak pria yang tertarik padamu. Sebaiknya kamu tetap waspada dan jangan tertipu oleh pria malang itu. Jika kamu ingin jatuh cinta, kamu harus mencari pria yang setara. He Jiaying jelas berteman dekat dengan Gu Dingshan dan tampaknya memahami situasinya. Jika tidak, ia tidak akan berpihak padanya saat ini. Anak malang yang ia maksud jelas Xia Feng. Di mata seorang taipan bisnis sekalibernya, Xia Feng, dengan aset hanya 2 atau 300 juta, sungguh biasa-biasa saja, ia hanyalah anak malang. Ekspresi Shen Tutianyin berubah lebih buruk. Paman He, apa maksudmu? Pacarku punya perusahaan sendiri. Dia tidak akan mengejar wanita manapun demi uang, termasuk aku. Kalau begitu dia kaya. Berani main-main denganku? He Jiaying menatap Xia Feng dengan senyum di wajahnya dan tatapan provokatif. Gu Kewu tampaknya akhirnya menemukan kesempatan untuk menghina Xia Feng. Ia melanjutkan, Paman He, tolong jangan mempermalukan Tuan Xia. Dia hanya punya pabrik kecil yang memproses suku cadang mesin untuk orang lain. Pabrik itu bahkan ditutup oleh Biro Industri dan Komersial beberapa waktu lalu. Karena masalah kualitas, pabrik itu baru dibuka kembali. Apa dia punya uang untuk berjudi denganmu? Kalau kau ingin melakukan sesuatu, aku akan bermain denganmu. Gak punya uang? Mana mungkin pacar Tianyin miskin? Gu Dingshan berkata sambil tersenyum, 100 atau 200 juta itu cuma uang saku di mata Tianyin. Apa Tianyin gak mau bayarin kartu pacarnya? Ya kan? Tianyin, kamu gak akan merusak kesenangan semua orang, kan? Wajah Shen Tutianyin memerah karena marah. Ia sangat menyadari bakat dan keahlian He Jiaying dalam berjudi. Xia Feng pada dasarnya memberinya uang dengan berjudi bersamanya. Terlebih lagi, Gu Dingshan tampaknya telah bersekongkol dengannya selama ini. Jika Xia Feng benar-benar menawarkan uangnya untuk berjudi dengan mereka, ia akan terjebak. Tetapi jika ia menolak, Xia Feng akan kehilangan muka. Ini menempatkannya dalam posisi yang sulit. Xia Feng akhirnya mengerti. Kejahatan dan zat terlarang selalu sama. Kemunculan Gu Dingshan di dunia gelap membuatnya tak terelakkan terlibat dalam prostitusi, perjudian, dan zat terlarang. Haizu dan Macau begitu dekat, bagaimana mungkin mereka tidak saling kenal? Sekarang keduanya bekerja sama untuk mencelakainya, niat mereka sungguh jahat. Sekilas, permainan ini tampak seperti pertaruhan biasa, tetapi ternyata tidak sesederhana itu. Dengan campur tangan Raja Judi dan kerja sama Gu Dingshan, kekalahan Xia Feng sudah bisa ditebak. Menang atau kalah ratusan juta yuan dalam judi adalah hal biasa bagi orang-orang ini, dan seluruh kekayaan Xia Feng terbatas pada itu. Kekalahan akan menghancurkan karirnya yang baru lahir dan mengecewakan Shen Tutianyin. Akankah Gu Dingshan masih kesulitan menghadapi pria yang telah kehilangan segalanya? Lei,
Ayo pergi. Shen Tu Tianyin ingin membawa Xia Feng pergi. Guku tertawa dan berkata, sebaiknya kamu pulang saja, mencuci, dan memasak. Jauh lebih baik menjadi ibu rumah tangga. Kenapa kamu berpura-pura menjadi orang sukses? Xia Feng tidak bergerak. Ia berkata kepada Shen Tu Tianyin, Tianyin, biarkan aku bermain dengan mereka. Kau? Shen Tu Tianyin tertegun. Ia tak menyangka Xia Feng akan membuat keputusan seperti itu. Xia Feng berkata, ini hanya untuk bersenang-senang, tidak ada yang serius. Karena Bos Gu dan Bos Hi sedang bersemangat, bagaimana mungkin aku bisa merusak kesenangan mereka? Shen Tu Tianyin mencondongkan tubuh ke dekat telinga Xia Feng dan berkata dengan marah, tidakkah kau lihat? Mereka berdua sedang merencanakan sesuatu. Itulah yang mereka lakukan. Jika kau berjudi dengan mereka, kau akan kalah telak. Ada banyak orang di Makau yang ingin melompat dari gedung setiap hari, dan banyak dari mereka seperti ini. Mereka pernah memiliki perusahaan kecil sendiri, keluarga yang sukses, dan karir yang sukses, tetapi kehilangan segalanya dalam semalam. Apa kau ingin seperti mereka? Xia Feng hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Kenapa kamu keras kepala sekali? Shen Tu Tianyin mulai marah. Bisakah kamu bangun? Xia Feng berkata dengan tenang, aku sangat berpikiran jernih. Jangan khawatir tentang ini. Kamu? Shen Tu Tianyin dengan marah melepaskan lengan Xia Feng. Gu Dingshan tertawa dan berkata, beginilah pria sejati. Tianyin, carikan kami tempat agar kami bisa bersenang-senang dengan Tuan Xia. Shen Tu Tianyin ingin menolak, tetapi kemudian ia berpikir akan lebih buruk lagi jika Xia Feng mengikuti mereka ke tempat lain. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, ia akhirnya memutuskan, baiklah, kalian ikut aku. Setelah mengatakan itu, ia memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Xia Feng pura-pura tidak melihatnya. Di mata Xia Feng, Gu Dingshan dan He Jiaying bisa berubah menjadi manusia primitif telanjang kapan saja. Ia tidak bisa melihat kartu apa yang sedang dimainkan, jadi mengapa ia takut berjudi dengan mereka? Ia tahu Shen Tu Tianyin punya niat baik, tetapi jika ia menjelaskan terlalu banyak padanya, kedua rubah tua itu mungkin akan melihatnya, dan semuanya akan menjadi buruk. Dipimpin oleh Shen Tu Tianyin, beberapa taipan bisnis datang ke ruang catur dan kartu VIP di hotel. Ruangan itu dilengkapi dengan peralatan judi yang lengkap, termasuk mesin mahjong, dadu, dan pai go. Xia Feng melihat sekeliling ruang catur dan kartu VIP dan berkata, saya tidak punya banyak uang tunai. Semuanya ada di rekening saya. Bagaimana saya bisa berjudi? He Jiaying tersenyum dan berkata, Tuan Xia, apakah Anda lupa pekerjaan saya? Saya seorang rentenir. Berapa banyak uang yang Anda miliki di rekening Anda? Saya bisa mencairkan semuanya dalam waktu setengah jam. Xia Feng berkata, aku masih punya sekitar 150 juta di rekeningku. Aku penasaran, seberapa besar taruhan yang kalian mau? 150 juta? Cukup untuk 2 putaran, kan? Kata He Jiaying dengan angkuh. Ia melambaikan tangannya, dan salah satu pengikutnya berjalan menghampiri Xia Feng. Tuan Xia, saya akan membantu Anda menarik uang dari rekening Anda, 150 juta. Saya sarankan Anda menukarkannya dengan 500 euro. Ini akan memudahkan operasi, kata rombongan He Jiaying. Xia Feng mengangguk. Oke, bagaimana menurutmu? Petugas He Jiaying mengeluarkan kalkulator dan mulai menghitung, sambil berkata, 150 juta yuan Tiongkok dapat ditukar dengan 21.180.000 euro. Jika semua ini dikonversi menjadi uang kertas 500 euro, hasilnya 42.360, masing-masing seberat 1,1 gram, dengan total 93.192 kilogram. Tuan Xia, apakah Anda merasa ini terlalu merepotkan? Xia Feng berkata dengan tenang, bukan masalah besar. Tapi, haruskah aku mengambilnya darimu? Aku perlu melihat di mana uangnya, kan? Tentu saja kami punya aturan sendiri. Rombongan He Jiaying mengeluarkan ponsel mereka dan menelepon. Ia hanya mengucapkan satu kalimat di telepon, bawa uangnya. Gu Dingshan juga menelepon dan hanya berkata di telepon untuk membawa barang-barangnya. Shen Tu Tianyin menarik Xia Feng ke samping dan berbisik, ada apa denganmu hari ini? Apa kau tidak lihat? Mereka bahkan sudah menyiapkan uangnya. Ini jelas jebakan. Xia Feng tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, hanya bermain untuk bersenang-senang. Aku jarang bermain kartu, dan aku ingin bersenang-senang. Kau, Shen Tu Tianyin geram. Kau benar-benar kerasukan. Kau pakai uangmu untuk memulai bisnis sendiri, dan karyawanmu masih menunggu bayaranmu. Pernahkah kau bayangkan apa yang akan kau lakukan jika kehilangan semua uangmu? Apa yang akan terjadi pada perusahaanmu? Xia Feng berkata, ini bahkan belum dimulai, bagaimana kau tahu aku akan kalah? Jangan terus-terusan bicara soal kalah, itu akan memengaruhi keberuntunganmu. Gu Dingshan dan He Jiaying mendengar apa yang dikatakan Xia Feng dan saling tersenyum. Shen Tu Tianyin mendesah kecewa, silakan berjudi. Kalau kau kalah, aku tidak akan meminjamkanmu uang.
Xia Feng hanya tersenyum pahit. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Xia Feng telah mengemas semua kekayaannya ke dalam sebuah koper besar. Mereka baru saja mengisinya hingga penuh dengan 21.180.000 euro. Gu Dingshan dan He Jiaying jelas tidak semiskin Xia Feng. Anak buah Gu Dingshan mengiriminya 3 koper besar, sementara He Jiaying mengirim 4 koper, semuanya berisi uang kertas 500 euro baru. Tidak sulit menebak apa yang dipertaruhkan kedua pria itu. Gu Dingshan bertaruh 60 juta euro, dan He Jiaying bertaruh 80 juta euro. Mereka membawa begitu banyak uang, jelas mereka di sini bukan hanya untuk uangmu yang sedikit. Kalau kau kalah, jangan pertaruhkan perusahaanmu dengan mereka, dan jangan pinjam pinjaman berbunga tinggi dari si itu, bisik Shentu Tianyin lagi di telinga Xia Feng. Karena ia tak bisa menghentikan Xia Feng ikut dalam permainan judi ini, ia hanya bisa berusaha mencegah hal terburuk terjadi. Xia Feng mengangguk sedikit, tetapi tetap tidak mengatakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak melihat apa yang dilihat Shentu Tianyin? Dia tidak peduli. Uangnya tiba, dan permainan akan segera dimulai. Kenyataannya, hanya Gu Dingshan, He Jiaying, dan Xia Feng yang bertaruh. Li Minji dan beberapa pemimpin bisnis lainnya hanya menonton, tidak berpartisipasi. Sepertinya Xia Feng satu-satunya orang di ruangan itu yang tidak menyadari bahwa itu jebakan. Semua orang sudah menyadarinya. Mengapa Shentu Tianyin memilih pria seperti itu sebagai pacarnya? Bisik seseorang. Aneh rasanya kalau orang seperti ini tidak mengincar uang Shentu Tianyin. Bisik seseorang. Tunggu saja. Dia akan kehilangan segalanya. Lalu Shentu Tianyin akan menyadari sifat aslinya dan meninggalkannya. Xia Feng ini benar-benar bodoh. Dia tidak puas punya pacar seperti Shentu Tianyin. Dia malah ingin berjudi dengan raja judi seperti He Jiaying. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang ada di kepalanya. Tidakkah kau lihat? Gu Kewu selalu mengejar Shentu Tianyin. Gu Dingshan sendiri yang mengambil tindakan kali ini. Tentu saja, untuk menghancurkan Xia Feng dan mempertemukan Gu Kewu dan Shentu Tianyin. Xia Feng itu jelas-jelas ikut bermain demi harga diri. Aku hanya bisa bilang dia terlalu muda dan terlalu bodoh. Hei, sudahlah, jangan bahas urusan keluarga Gu lagi. Meskipun diskusi berlangsung tenang, Gu Kewu dan Gu Kewen, saudara kandung yang menyaksikan, tak kuasa menahan senyum. Saudara-saudara Gu tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain. Keluarga Gu selalu berfokus pada hasil, bukan cara atau proses, apalagi pendapat orang lain. Di mata Gu Kewu dan Gu Kewen, Xia Feng tampak seperti orang yang telah kehilangan segalanya dan tidak memiliki apapun. Di meja judi, He Jiaying mengembuskan asap cerutu dan berkata perlahan, "Tuan Xia, bisakah kita mulai sekarang?" "Tentu." Xia Feng berkata dengan tenang, "Kita akan bermain apa?" He Jiaying tersenyum dan berkata, "Saya dianggap senior di daerah ini. Saya tidak ingin orang-orang di jalan menuduh saya menindas generasi muda, jadi kamu putuskan sendiri bagaimana cara bermainnya." "Baiklah kalau begitu," kata Xia Feng tanpa ragu. "Ayo main dadu. Tidak perlu serumit itu. Kita masing-masing bisa menjadi bandar 3 kali. Bagaimana menurutmu?" He Jiaying dan Gu Dingshan saling berpandangan. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, mereka bertukar pandang untuk meminta pendapat satu sama lain. "Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi bankir dulu." He Jiaying mahir dalam berbagai macam alat judi, dan dadu tentu saja salah satunya. Seorang pelayan hotel membawakan sebuah cangkir dadu. Cangkir itu terbuat dari kayu mahoni, besar, tebal, dan berat. He Jiaying mengambil cangkir dadu, membukanya dan melihat dadu di dalamnya, lalu menutup cangkir dadu dan bersiap untuk mengocok dadu. Xia Feng berkata, "Tidak usah terburu-buru, biar aku jelaskan aturannya dulu." Alis He Jiaying langsung berkerut. "Tuan Xia, saya, He Jiaying, sudah berjudi seumur hidup. Apa saya tidak tahu aturannya?" Xia Feng berkata, "Semua aturan dibuat oleh orang-orang. Hari ini kita akan bergantian menjadi bandar. Setiap orang harus melempar dadu dan memasang taruhan. Aturan yang kumaksud juga sangat adil. Siapapun yang melempar dadu, mereka tidak bisa menentukan pemenangnya sendiri. Kita biarkan Nona Tianyin yang melakukannya. Aturan ini adil, dan tujuannya adalah untuk mencegah bandar memanipulasi hasil permainan. Jika aturan semacam itu ditolak, orang yang menolak pasti akan dicurigai melakukan kecurangan." Gu Dingshan memandang Shentu Tianyin. "Tianyin, apakah kamu bersedia?" Shentu Tianyin ingin menolak, tetapi setelah melihat Xia Feng, dia menahan kekecewaannya dan mengangguk. "Baiklah, aku akan mengungkapkan rahasianya kepadamu. Aku tidak masalah." He Jiaying tidak menganggap serius Xia Feng. Ia juga tidak percaya bahwa Shentu Tianyin, yang tidak pernah bermain kartu, memiliki kemampuan untuk menipu. Ia mengambil cangkir dadu kayu solid dan mulai mengocoknya. Mata kiri Xia Feng sedikit berkedut, dan dadu di dalam cangkir dadu muncul di hadapannya. Setiap gerakan He Jiaying berada di bawah kendalinya. Gerakan He Jiaying cepat, tetapi di matanya, gerakan itu tampak sangat lambat. Sekitar 10 detik kemudian, He Jiaying meletakkan cangkir dadu di meja judi,
lalu mendorong cangkir dadu itu ke depan Shen Tutianyin. Pasang taruhanmu. Gu Dingshan berkata, 1 juta euro, kecil. Ia mengambil segepok besar euro dan mendorongnya ke area taruhan. 20 gepok koin dalam satu gepok sama dengan tepat 1 juta euro. He Jiaying menghisap cerutunya dan menatap Xia Feng. Tuan Xia, Tuan Gu mungkin tidak ingin memenangkan uang saya. Jangan sungkan. Saya akan membayar berapapun taruhan Anda. Benarkah? Kalau begitu aku tidak akan sopan. Xia Feng menyodorkan semua uang di depannya. Semua masuk, besar. Seluruh hadirin menjadi gempar. Orang ini gila ya? Dia mempertaruhkan semua kekayaannya begitu saja? Tanya seseorang dengan heran. Apa dia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi? Dia Raja Judi Makau? Desah seseorang. Sepertinya tidak lama lagi anak ini akan melompat dari gedung. Seseorang mendesah. 20 juta euro tidak ada apa-apanya bagi Shen Tutianyin. Tetapi itu adalah seluruh tabungan Xia Feng. Ia bahkan lebih gugup daripada Xia Feng. Sebelum rahasia itu terungkap, tangannya sudah sedikit gemetar. Tuan Xia, saya beri Anda satu kesempatan untuk mengubah taruhan Anda. Anda juga bisa membeli hasil yang berbeda, kata He Jiaying. Ia tampak santai, tetapi jantungnya berdebar kencang. Ia sebenarnya sangat gugup. Xia Feng berkata dengan tenang, itu aturan kasino yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Sekalipun aku kalah, aku tidak akan mengubah taruhanku. Tianyin, ungkapkan rahasianya. Shen Tutianyin melirik Xia Feng, kekecewaan di matanya semakin dalam. Ia merasa Xia Feng telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dari seorang pria yang penuh kebajikan menjadi seorang penjudi yang kecanduan judi. Xia Feng tersenyum pada Shen Tutianyin dan berkata, tunjukkan padaku rahasianya. Jika aku kalah, aku akan segera pergi. Kalimat ini sepertinya membuat Shen Tutianyin merasa sedikit lega. Ia menenangkan tangannya dan membuka cangkir dadu. Ada 3 dadu di tempat dadu 4, 5, 6, besar. Pada saat ini, wajah He Jiaying dan Gu Dingshan berubah menjadi hijau. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat perjudian seperti itu sebelumnya, kata seseorang. Anak ini benar-benar pemberani, kata seseorang. Terjadi lagi putaran diskusi di ruangan itu, tetapi tak seorang pun lagi menyebut Xia Feng bodoh atau semacamnya. Shen Tutianyin akhirnya menghela napas lega. Tapi hanya itu saja. Xia Feng memang memenangkan 21 juta euro, tetapi ia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Namun, jika Xia Feng bisa menghasilkan uang sebanyak itu di dunia bisnis, ia pasti akan sangat bahagia. He Jiaying kalah 21 juta euro dari Xia Feng, dan hatinya terasa sakit. Namun, ia berpura-pura bangga dan percaya diri. Ia terkekeh dan berkata, lumayan, kau punya keberanian. Aku mengagumimu. Ayo kita lakukan lagi. Kali ini, Gu Dingshan masih hanya bertaruh 1 juta euro, dan dia masih bertaruh kecil. He Jiaying berkata, Tuan Xia, ayo kita berhenti selagi kita masih unggul. Kurasa kali ini Anda juga akan bertaruh 1 juta euro, kan? Ini adalah provokasi. Ia memancing Xia Feng untuk memasang taruhan besar. Ia juga punya tujuan lain, ia juga membujuk Xia Feng untuk memasang taruhan kecil. Hoka Ying telah menjadi penjudi seumur hidupnya. Dan ada alasan mengapa rekan-rekan penjudinya menjulukinya Raja Penjudi. Ia sangat memahami psikologi penjudi, mereka sangat curiga. Jika Anda bertaruh besar, mereka akan bertaruh kecil. Trik semacam itu berguna bagi penjudi biasa. Tetapi tidak ada gunanya bagi Xia Feng karena dia tidak terpengaruh sama sekali dan dia hanya percaya pada matanya. Xia Feng mendorong semua uang di depannya ke area taruhan, 42 juta euro, besar. He Jiaying tidak dapat lagi mempertahankan sikap santai yang selama ini dia pura-pura tunjukkan, wajahnya pun berubah muram. Shen Tutianyin membuka cangkir dadu lagi, dan kali ini hasilnya 5, dan 6, masih besar. Mata semua orang tertuju pada Xia Feng. Kali ini, tak seorang pun berkomentar. Masih ada keterkejutan di mata mereka. Keluarga Gu, ayah dan anak itu, juga tercengang. Mereka telah menggali lubang untuk Xia Feng melompat, dan Xia Feng memang melompat, tetapi kemampuan melompatnya begitu luar biasa sehingga ia berhasil mengapung di atas lubang itu. Ini sungguh aneh. He Jiaying menggertakkan giginya dan membayar Xia Feng 42 juta euro sebagai kompensasi. Uang Xia Feng tidak muat lagi di atas meja, jadi staf hotel menumpuk sebagian besarnya di lantai di sebelahnya. Ukuran uang itu beberapa kali lipat ukuran Xia Feng, membuatnya tampak sangat mengesankan. He Jiaying membawa 80 juta euro, kalah 2 kali dari Xia Feng, dan menambahkan 2 juta euro yang dimenangkannya dari Gu Dingshan, sehingga ia hanya memiliki 19 juta euro tersisa. Jika Xia Feng mempertaruhkan semuanya lagi, ia tidak akan punya uang untuk membayar. Xia Feng berkata, Tuan He, sepertinya Anda tidak punya cukup uang. Anda tahu cara saya bermain. Saya suka kegembiraan, jadi saya selalu bermain all-in. Saya punya 84 juta euro sekarang. Jika Anda kalah, apa yang akan Anda gunakan untuk mengganti kerugian saya?
Uang Xia Feng saat ini membutuhkan gabungan uang He Jiaying dan Gu Dingshan agar cukup baginya untuk bersenang-senang. He Jiaying baru saja bersikap sarkastis terhadap Xia Feng, dan sekarang giliran dia yang diejek. HMPH. Aku, He Jiaying, tidak pernah gagal bayar utang di meja judi. He Jiaying menatap Gu Dingshan dan berkata, Pak Tua Gu, kalau kau tidak mau bertaruh di ronde ini, pinjamkan aku uangmu dan aku akan berjudi dengannya. Oke. Gu Dingshan setuju tanpa ragu. Dia telah menyewa He Jiaying untuk menjebak Xia Feng, dan sekarang He Jiaying telah kehilangan 60 juta euro. Jika dia tidak setuju, He Jiaying pasti akan berbalik melawannya. He Jiaying mendorong cangkir dadu di depan Xia Feng dan berkata dengan dingin, kamu akan menjadi bankir kali ini. Oke. Xia Feng mengambil cangkir dadu dan mulai mengocoknya. He Jiaying menatap gerakan tangan Xia Feng dengan saksama, dan telinganya sedikit bergetar. Ketika keterampilan berjudi mencapai tingkat tertentu, seseorang dapat mengetahui jumlah poin hanya dari suara dadu yang bergulir, dan dapat menggunakannya untuk menilai besarnya tanpa ragu. Hoka Aing dikenal sebagai Raja Judi, jadi keterampilan seperti itu sama sekali bukan masalah. Xia Feng mengocok cangkir dadu dengan lembut sambil menatap He Jiaying. Di mata kirinya, tak satu pun gerakan halus He Jiaying luput dari pandangannya. Xia Feng mengocok cangkir dadu selama sekitar 10 detik sebelum meletakkannya di atas meja. Mata kirinya langsung menembusnya, memperlihatkan angka-angka di dalamnya. 3 dadu di dalamnya adalah 1, 3, dan 4, yang berukuran kecil. Setelah melihat angka-angka tersebut, pandangannya beralih ke telinga He Jiaying, yang kini tak bergerak. Pasang taruhanmu, kata Xia Feng dengan tenang. 77 juta, totalnya kecil, kata He Jiaying, lalu mendorong uang di depannya ke atas meja. Namun, tepat saat He Jiaying mendorong uang itu, jari telunjuk kanan Xia Feng dengan ringan menjentikan cangkir dadu. Salah satu dadu di dalamnya langsung memantul dan berputar, berubah dari 1 menjadi 6. Gerakan Xia Feng sangat cepat, memanfaatkan tenaga dalam Wing Chun dan teknik memukul banteng dari jarak jauh. Orang luar tidak dapat melihat atau mendengar suaranya. Bahkan, meskipun ada sedikit suara, suaranya tenggelam oleh suara He Jiaying yang mendorong uang. Membuka. He Jiaying berkata pada Shen Tutianyin. Shen Tutianyin mendekat dan mengulurkan tangannya untuk membuka cangkir dadu. Dadu dalam wadah dadu ada 3, 4, 6, besar. Bola mata He Jiaying hampir terjatuh ke meja, dan ekspresinya seolah-olah dia sedang kacau. Kami hanya bilang orang ini bodoh, tapi kami tidak pernah menyangka dia hanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Orang yang bisa mengalahkan Raja Judi di meja judi bukanlah orang biasa. Kali ini keluarga Gu telah menembak kaki mereka sendiri. Telinga Shen Tutianyin dipenuhi perasaan campur aduk. Beberapa saat yang lalu, ia mengira Xia Feng seorang penjudi kompulsif, sangat kecewa padanya. Namun kini, ia menyadari bahwa Xia Feng memiliki bakat luar biasa dalam berjudi. Dengan keahliannya, ia bisa saja menghasilkan banyak uang dari berjudi, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia justru bekerja keras untuk memulai bisnisnya sendiri. Dan kali ini, Gu Dingshan dan He Jiaying lah yang telah menipunya untuk berjudi. Dengan kata lain, mereka membiarkannya lolos begitu saja. Apakah ada orang yang tidak akan menyembelih seekor domba gemuk yang datang langsung ke rumahnya? Bagi Gu Kewen dan Gu Kewu, komentar-komentar ini lebih menyinggung daripada apapun. Gu bersaudara sangat marah, tetapi orang-orang yang hadir semuanya adalah taipan bisnis, tokoh terkemuka. Sekalipun mereka ingin, mereka tidak bisa melampiaskan amarah mereka kepada mereka. Mereka menahannya dalam diam, wajah mereka pucat pasi. Tatapan mereka pada Xia Feng bagaikan cahaya pekat dari cermin cembung, yang mampu membakar Xia Feng. Xia Feng mengabaikan tatapan tajam dari saudara-saudara Gu. Ia hanya duduk di sana dengan tenang, senyum tipis tersungging di wajahnya. Sayang sekali. Cepat sekali berakhir. He Jiaying menahan amarah di hatinya dan bertanya, apakah kamu masih ingin berjudi? Xia Feng mengangguk, tentu saja, aku hanya khawatir kamu tidak berani. Kau He Jiaying benar-benar ingin mengambil asbak dari meja dan melemparkannya ke Xia Feng. Ia bertanya-tanya apakah ia, Raja Judi Makau yang bermartabat, pernah digoda seperti itu sebelumnya. Namun, ia harus memaksa dirinya untuk tenang. Ia tahu bahwa Xia Feng sedang memprovokasinya, mencoba menjebaknya untuk berjudi. Dengan strategi judi Xia Feng, ia memiliki lebih dari 160 juta euro, yang jika dikonversi ke mata uang Tiongkok berjumlah lebih dari 1,14 miliar yuan. Siapa yang berani mengambil semua itu? Dengan taruhan semacam ini, bahkan jika Xia Feng memiliki puluhan miliar dolar, itu tidak akan cukup untuk menang. Tatapan Xia Feng kembali beralih ke Gu Dingshan, dan ia berkata dengan nada mengejek, Tuan Gu, tadi Anda bilang saya harus bersikap seperti pria sejati. Sekarang Anda juga harus bersikap seperti pria sejati, kan? Beranikah Anda terus bertaruh dengan saya? Wajah Gu Dingshan sehitam dasar panci. Gu Kewu berkata dengan marah, Xia Feng, beri aku waktu. Kau baru saja menang sedikit, kan? Kenapa kau begitu sombong?
Xia Feng tersenyum dan berkata, Gu Kewu, kamu juga bisa ikut. Gu Kewu tidak bergerak. Xia Feng tertawa dan berkata, kamu tidak bangkrut, kan? Oh, iya, kan? Uangmu semua dikasih sama ayahmu, kan? Kenapa kamu tidak telepon dia dan minta uang buat main sama aku? Gu Kewu menggertakkan giginya. Hahaha. Xia Feng tertawa. Sebaiknya kamu pulang saja, cuci baju, dan masak, daripada berpura-pura jadi anak muda kaya. Persetan denganmu. Gu Kewu tidak tahan lagi dengan sarkasme Xia Feng, dan dia bergegas menuju Xia Feng. Gu Kewen meraih Gu Kewu, bukan karena alasan lain, melainkan karena ia tahu kekuatan Xia Feng. Belum lagi satu Gu Kewu, bahkan 10 Gu Kewu pun tak akan bisa menandingi Xia Feng. Xia Feng. Gu Dingshan tiba-tiba berdiri dan menggebrak meja judi. Jangan sombong di depanku. Xia Feng juga berdiri dan menatap Gu Dingshan. Kalau begitu, bertaruhlah denganku. Tidak masalah jika kau tidak punya uang tunai. Aku akan mengambil properti dan saham perusahaan. Kalau kau pria, bertaruhlah denganku. Gu Dingshan melirik He Jiaying di sebelahnya, dan He Jiaying menggelengkan kepalanya sedikit. Ketika He Jiaying kalah untuk ketiga kalinya, ia masih ingin merebutnya kembali, tetapi tekanan Xia Feng membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Lebih penting lagi, Xia Feng sudah memiliki 1,1 miliar yuan chip. Jika ia kalah lagi, ia akan kehilangan 1,1 miliar yuan. Dan semakin banyak ia kalah, semakin buruk jadinya. Jika Xia Feng menang 3 kali lagi, chipnya akan mencapai lebih dari 800 juta yuan. Ia benar-benar akan kehilangan segalanya. Kekhawatiran He Jiaying serupa dengan Gu Dingshan. Ia bahkan tidak mempertimbangkan untuk berjudi dengan Xia Feng, tetapi ia tidak mengatakannya. Wah, kamu menang hari ini. Kita bertemu lagi lain kali. Kamu juga harus menjaga dirimu dan jangan sampai terjadi apa-apa. Kalau tidak, itu akan menjadi tragedi. Kau mengancamku? Xia Feng tertawa, lalu tiba-tiba menampar cangkir dadu kayu solid itu dengan telapak tangannya. Dengan suara nyaring, cangkir dadu kayu solid itu hancur berkeping-keping. Semua orang terkejut di tempat. Dia menghancurkan cangkir dadu kayu yang kokoh dengan satu telapak tangan. Betapa mengerikan kekuatannya. Sudut mata Gu Dingshan sedikit berkedut. Ini pertama kalinya selama bertahun-tahun ia merasa takut. Tapi yang membuatnya takut bukanlah kekuatan Xia Feng yang mengerikan, melainkan sorot matanya. Ia sangat familiar dengan sorot itu. Saat masih menjadi gangster, ia sering menggunakan sorot itu untuk memandang orang. Mereka yang dipandang seperti itu olehnya, entah cacat atau mati. Tak satu pun dari mereka berakhir baik. Xia Feng berkata dengan dingin, Gu Dingshan, dan kalian berdua, Gu Kewu dan Gu Kewen, aku tunda dulu hari ini, jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku tidak peduli siapa kalian, aku akan memastikan kalian tidak terlihat. Haha, benarkah? Kita lihat saja nanti. Gu Dingshan mencibir, ayo pergi. Gu Kewu dan Gu Kewen menatap Xia Feng dengan penuh kebencian dan mengikuti Gu Dingshan keluar. Xia Feng menghentikannya dan berkata, tunggu, Gu Kewu, aku punya peringatan untukmu. Gu Kewu berbalik dan menatap Xia Feng, lalu berkata dengan nada menghina, kau pikir kau siapa? Memperingatkanku? Kau harus mempertimbangkan harga dirimu sendiri sebelum bicara seperti itu padaku. Xia Feng berkata dengan dingin, dengar baik-baik. Jangan ganggu Tianyin lagi. Dia sama sekali tidak menyukaimu, dan kau begitu gigih seperti anjing kudisan. Tidakkah kau pikir kau menjijikan? Ruangan itu sunyi. Tak seorang pun percaya seorang tokoh yang kurang dikenal berani berbicara seperti itu kepada calon pewaris keluarga Gu. Namun, para tokoh berpengaruh di ruangan itu juga memandang sosok yang kurang dikenal ini dengan pandangan berbeda, bukan karena alasan lain, melainkan hanya karena keberanian Xia Feng saat itu. Gu Kewu tertawa terbahak-bahak. Ia menunjuk Xia Feng dan berkata, bagus, sangat bagus. Keluarga Gu dan He Jiaying beserta kelompoknya meninggalkan ruang catur dan kartu VIP dengan marah, dan para tamu yang menonton pertandingan juga pergi. Shentu Tianyin terus menatap Xia Feng dengan penuh kasih sayang. Peringatan Xia Feng kepada Gu Kewu telah menyentuh titik terdalam hatinya. Sesukses apapun karirnya, sehebat apapun status sosialnya, ia tetaplah seorang wanita, yang membutuhkan seorang pria untuk melindunginya. Xia Feng telah membelanya lebih dari sekali, bahkan sampai membuat rival seperti keluarga Gu marah. Demi dirinya, ia bahkan menawarkan diri sebagai umpan, menempatkan dirinya di bawah todongan senjata para pembunuh bayaran yang disewa Shen Tuyi dan Shen Tu Tianfeng. Bukankah ini pria yang ia butuhkan? Namun, Shen Tu Tianyi merasa malu karena ia baru saja salah paham terhadap Xia Feng dan bahkan sangat kecewa padanya. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Xia Feng tidak menyadari perubahan suasana hati Shen Tu Tianyin. Pandangannya menembus dinding ruang catur dan kartu VIP. Ia segera melihat keluarga Gu berjalan di koridor. Di koridor, Gu Kewu mengeluarkan ponselnya dan menekan 3 digit pada kipat numerik. Halo, apakah ini unit gawat darurat? Saya ingin menelepon polisi.
Xia Feng mengalihkan pandangannya. Sebenarnya, ia tidak sempat membaca bibir untuk menafsirkan kata-kata Gukuwu. Tetapi hanya dengan menekan 3 tombol angka, ia tahu apa yang sedang dilakukan Gukuwu. Panggil polisi? Sialan. Jarang sekali aku menang uang sebanyak ini, dan kau ingin polisi menyitanya. Umpat Xia Feng dalam hati, lalu mengalihkan pandangannya ke Shen Tianyin. Tianyin. Shen Tianyin masih menatapnya kosong, seolah tak mendengar panggilan namanya. Senyum mengembang di sudut mulutnya, dan pikirannya tampak melayang. Tianyin, panggil Xia Feng lagi. Oh, Shen Tianyin akhirnya tersadar. Xia Feng berkata, tolong bantu aku. Apa yang kau inginkan aku lakukan untukmu? Tanya Shen Tianyin. Xia Feng berkata, suruh seseorang membantuku mentransfer uang ini. Cepat. Kurasa keluarga gue akan memanggil polisi. Dan jika mereka datang, mereka pasti akan menyita uangnya. Tidak masalah, aku akan segera mengirim seseorang. Shen Tianyin mengeluarkan ponselnya dan menelepon. 10 menit kemudian, Xia Feng dan Shen Tianyin kembali ke aula resepsi. Perhatian semua orang tertuju pada mereka, bukan karena Shen Tianyin menggandeng tangan Xia Feng, melainkan karena berita perjudian itu telah menyebar ke seluruh ruangan resepsi. Sebelumnya, hanya sedikit orang yang tahu siapa Xia Feng, tetapi sekarang semua orang mengenalnya. Siapa bilang orang ini tidak pantas untuk Shen Tianyin? Dia pasti salah. Dia berani menantang Gu Dingshan dan Raja Judi Makau, He Jiaying, sendirian, dan memarahi orang-orang keluarga Gu. Terlepas dari itu, keberanian dan kepahlawanannya sudah cukup untuk membuatnya pantas untuk Shen Tianyin. Kata seseorang. Menang 10 miliar dalam satu permainan? Sial, ekonomi real sedang resesi sekarang, dan perusahaan saya tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam setahun. Beberapa orang iri. Dia menang, tapi tidak baik baginya memprovokasi keluarga Gu seperti ini. Dia mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Seseorang menyombongkan diri. Tahu apa kau? Bukankah sebelumnya ada yang bilang dia akan melompat dari gedung? Tapi dia menang. Kalau tidak sekuat itu, beranikah dia menantang otoritas keluarga Gu? Jangan konyol, aku bukan orang bodoh. Beberapa orang optimistis dengan Xia Feng. Hampir semua tamu membicarakan Xia Feng. Ada yang mengatakan hal-hal baik tentangnya, ada pula yang mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Tatapan Xia Feng dengan cepat menyapu seluruh aula resepsi, dan segera ia melihat Gu Dingshan, Gu Kewu, Gu Kewen, dan He Jiaying. Keempat orang ini belum pergi. Mungkin kau ingin menunggu polisi datang dan bersaksi? Xia Feng mencibir. Lei, ayo berdansa, kata Shen Tianyin. Ia belum pernah berdansa dengan Xia Feng sebelumnya dan banyak memikirkannya. Xia Feng berkata dengan canggung, aku tidak tahu caranya. Aku akan mengajarimu, kata Shen Tianyin sambil tersenyum. Xia Feng mengangguk enggan, lalu mengikuti Shen Tianyin ke lantai dansa. Lingkari pinggangku, kata Shen Tianyin lembut. Xia Feng mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggangnya, merasakan kehangatan dan kelembutan. Shen Tianyin juga bergerak mendekat, satu lengan melingkari pinggangnya, satu lagi menggenggam tangannya, dan perlahan menari bersamanya. Biasanya, penari ballroom wanita di pesta koktail tidak akan terlalu dekat dengan penari pria, tetapi Shen Tianyin menempel erat pada tubuh Xia Feng. Area dadanya yang menjulang tinggi nyaris tak menyentuh tubuh Xia Feng. Ia tidak mempermasalahkan tatapan para tamu. Ia bahkan menikmatinya. Kontak yang terlalu dekat membuat Xia Feng sangat gugup. Ditambah lagi, ia tidak bisa menari. Jadi mau tidak mau ia akan menginjak kaki Shen Tianyin. Dan setiap kali ia menginjak kaki Shen Tianyin, kontak di antara mereka semakin dekat. Di tepi lantai dansa, seringai sinis tersungging di bibir Gu Kewu. Aku penasaran, apa kau masih bisa tertawa nanti? Kemampuan Xia Feng untuk mempelajari hal-hal baru memang luar biasa. Setelah satu tarian, ia menguasai keterampilan menari dan tidak akan menginjak kaki Shen Tianyin lagi. Setelah tarian kedua, Shen Tianyin masih memeluk Xia Feng dan berkata, kamu belajar dengan sangat cepat. Ayo kita menari lagi. Xia Feng tidak tahan untuk menolak, jadi dia tersenyum dan berkata, oke, ayo berdansa lagi. Namun pada saat itu, sekelompok polisi bergegas masuk ke aula, dan aula itu tiba-tiba menjadi kacau. Pemimpin tim adalah Sulang. Xia Feng bertanya dengan heran, bukankah orang itu diskors untuk penyelidikan? Shen Tianyin mengerutkan kening. Jangan lupa, pamannya adalah Direktur Su Zengyi. Skorsing bukan berarti pemecatan, dia akan dipekerjakan kembali setelah beberapa saat. Kau benar. Keluarga Gu memang benar-benar menelepon polisi. Sepertinya keluarga Gu pasti telah membantu Sulang dipekerjakan kembali begitu cepat. Apakah uangnya sudah diambil? Aku akan membiarkan Ming Mei mengambil alih. Seharusnya tidak ada masalah, kata Shen Tianyin. Xia Feng merasa lega dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita lanjutkan menari. Ya. Shen Tianyin masih memeluk pinggang Xia Feng erat-erat, lalu berdansa dengannya di lantai dansa.
Hanya Xia Feng dan Shen Tutianyin yang tersisa di lantai dansa. Yang satu bertubuh tinggi tegap dan tampan, sementara yang lain berwajah menawan dan cantik. Keduanya langsung menjadi pasangan yang menarik perhatian dan membuat iri semua orang. Biarkan para musisi turun. Sulang melangkah menuju lantai dansa. Para musisi berhenti bermain atas perintah polisi, tetapi Shen Tutianyin tetap tenang. Ia diam-diam memperhatikan Xia Feng. Lengannya melingkari pinggangnya, tangannya di dalam genggaman Xia Feng. Tubuhnya menempel di tubuh Xia Feng saat ia berdansa dengannya di lantai dansa. Di matanya, dunia seolah hanya berisi dirinya dan Xia Feng, tak ada yang lain. Meskipun Xia Feng tidak sesabar Shen Tutianyin, karena Shen Tutianyin tidak mau berhenti, ia pun ikut berdansa. Apalagi, memeluk pinggangnya dan berdansa dengannya terasa sangat nyaman. Berhenti, kata Sulang dengan wajah muram. Mereka yang seharusnya berhenti, tidak berhenti. Tetapi mereka yang seharusnya tidak berhenti, diam-diam memperhatikan para pria tampan dan wanita cantik di lantai dansa, mengagumi tarian mereka. Sudah kubilang berhenti, geram Sulang. Shen Tutianyin akhirnya berhenti dan menatap Sulang dengan dingin. Apa yang akan kamu lakukan? Nona Tianyin. Menghadapi Shen Tutianyin, Sulang harus bersikap lebih sopan. Begini. Kami menerima laporan bahwa seseorang berjudi di sini dengan uang dalam jumlah besar. Kami datang untuk menyelidiki. Siapa yang mengatur perjudian ini? Shen Tutianyin tertawa marah. Aku, Inspektur Su, sebaiknya kau pikir dulu sebelum bicara. Nona Tianyin, tentu saja bukan Anda. Itu dia. Sulang menunjuk Xia Feng. Xia Feng, Anda ditangkap. Serahkan uang judi Anda. Xia Feng tersenyum dan berkata, Inspektur Su, selamat atas pengangkatanmu kembali secepat ini. Jangan coba-coba mendekatiku. Kata Sulang serius, mana uang taruhannya? Namun, Xia Feng tetap terlihat santai. Inspektur Su, kita harus menangkap basah penjudi, dan uang judi harus disita di atas meja. Anda sudah lama menjadi polisi, Anda tentu tidak akan begitu bodoh dengan aturan ini, kan? Namun, karena Anda, Inspektur Su, yang secara pribadi ingin menangkap penjudi, saya mau tidak mau harus berterus terang. Saya akan memberikan semua uang saya, dan Anda bisa menganggapnya sebagai uang judi sitaan. Setelah berkata demikian, ia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan semua koin kecil di dalamnya, dan menyerahkannya kepada Sulang dengan kedua tangannya. Beraninya kau. Sulang sangat marah hingga ia melempar uang receh di tangan Xia Feng ke tanah. Xia Feng mengangkat bahu dan mundur ke sisi Shen Tutianyin. Shen Tutianyin juga marah. Ia menunjuk ke arah pintu dan berkata dengan tegas, Sulang, keluar. Sulang tidak bergerak. Ia berkata dengan dingin, Nona Tianyin, harap tenang. Saya hanya menjalankan tugas saya. Saya punya surat perintah penggeledahan dan saya berhak menggeledah hotel ini. Ia menunjukkan surat perintah itu dan melambaikan tangannya. Geledah. Petugas polisi yang dibawa Sulang segera memulai operasi penggeledahan, mengharuskan setiap ruangan dibuka untuk diperiksa. Ruang kartu VIP yang digunakan untuk berjudi menjadi target khusus. Bahkan dua petugas membawa anjing pelacak ke dalam ruangan. Alicia Feng berkerut. Ia tak menyangka Sulang akan membawa anjing pelacak. Anjing yang terlatih khusus sangat sensitif terhadap bau uang. Jika Fu Mingmei tidak sempat memindahkan uang itu pasti sudah ditemukan dalam waktu singkat. Sulang sepertinya menyadari perubahan ekspresi Xia Feng. Ia mencibir, Xia Feng, kau tidak bisa menyembunyikan uang sebanyak itu. Sudah kubilang, aku sudah memblokir semua pintu masuk di sekitar hotel ini sebelum aku sampai di sini. Kau tidak akan punya kesempatan untuk mengambil uang sebanyak itu. Gu Dingshan dan He Jiaying datang, serta saudara kandung Gu Kewen dan Gu Kuwu. Inspektur Su, saya menyerah, kata Gu Dingshan sambil tersenyum. Beberapa orang memang berkumpul untuk berjudi tadi, dan saya salah satunya. Saya kalah 60 juta euro dari Xia Feng. He Jiaying juga berkata saya juga menyerahkan diri. Saya kehilangan 80 juta karena Xia Feng. Sulang menatap Xia Feng dengan tatapan menggoda. Kita punya saksi, tapi kita hanya butuh bukti fisik. Tapi aku yakin itu tidak akan lama. Xia Feng tetap diam. Gu Kewen berkata dengan nada sarkastis, ada yang mengira mereka akan kaya dalam semalam, memenangkan $1 miliar tanpa alasan, tapi mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka sempat mengeluarkan 1 sen pun, bahkan modal awal mereka pun akan disita. Haha, bukankah ini yang disebut kebahagiaan berlebihan yang berujung pada tragedi? Gu Kuwu berkata, Kewen, jangan bicara seperti itu. Tuan Xia pasti tidak senang. Baiklah, aku tidak akan bicara lagi, Kak. Kamu terlalu lembut hati dan terlalu baik hati, kata Gu Kewen sambil menatap Shen Tutianyin. Saudara kandung keluarga Gu menyanyikan lagu yang sama, dan Xia Feng merasa mual. Sulang menambahkan, Xia Feng, jangan buang waktu kami. Katakan sendiri. Di mana kau menyembunyikan uang itu? Uang apa? Xia Feng akhirnya berbicara. Uang judi ilegal. Sulang ingin bergegas dan menendang Xia Feng.
Katamu itu ilegal? Bagaimana mungkin kau melihatku menang 10 miliar? Xia Feng mencibir. Aku memang main kartu, dan menang, tapi kedua orang ini malah pakai uang hantu untuk menipuku. Baiklah, kau mau uangnya, kan? Nanti ku berikan semuanya. Bukan cuma 10 miliar, aku akan memberimu 10 miliar. Kamu? Sulang langsung tercekat amarahnya. He Jiaying berkata, Nak, jangan sombong begitu. Yang kita hilang itu euro asli, dan kamu sendiri yang memeriksa uangnya saat mengambilnya. Apa? Kamu mau curang sekarang? Oke, kalau kamu bilang itu benar, ya memang benar. Aku belum pernah melihat uang sungguhan sebelumnya. Aku pernah ditipu, kata Xia Feng. Pada saat ini, Fu Mingmei datang, mencondongkan tubuh ke samping Shen Tianyin, dan membisikkan sesuatu. Shen Tianyin mengangguk, lalu Fu Mingmei pergi lagi. Xia Feng menatap Shen Tianyin, yang tersenyum tipis. Senyum tipis ini membuat Xia Feng benar-benar lega. Apa yang baru saja dia katakan? Tanya Sulang, nadanya sudah tidak sopan. Shen Tianyin melirik Sulang dengan acuh tak acuh. Kau pikir kau siapa? Apa aku harus menjawab semua pertanyaanmu? Apakah Queen of Yentani Group perlu bersikap sopan kepada inspektur kecil? Tidak. Seorang polisi tiba-tiba berlari dan berkata, kami menemukan uangnya. Hahaha. Sulang tertawa. Keluarga Gu dan He Jiaying juga tertawa. Jika Sulang menyita dana judi, mereka bisa menggunakan koneksi mereka untuk mendapatkan kembali uang itu, tetapi 21 juta euro milik Xia Feng sudah pasti hangus. Dalam taruhan ini, entah Xia Feng menang atau kalah, ia pasti akan kalah. Mana uangnya? Tanya Sulang dengan tidak sabar, bawa aku ke sana. Lalu ia menunjuk Xia Feng dan berkata, kau harus ikut denganku. Xia Feng bersikap patuh. Tentu saja. Selamat kepada Inspektur Su karena telah menyelesaikan kasus ini dengan begitu cepat. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Sulang mendorong Xia Feng. Xia Feng tidak melawan dan mengikuti Sulang dan petugas polisi yang memimpin jalan ke ruangan di sebelah ruang catur dan kartu VIP. Begitu masuk, ia melihat setumpuk euro tertata rapi di lantai. Seorang polisi dengan anjing polisi memasang ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Ketika Sulang masuk, ia tergagap. Inspektur Su, uang ini? Ada apa dengan uang ini? Sulang sudah berjalan ke tumpukan euro, mengambil satu bundel, dan merapikannya dengan tangannya. Setelah ini, polisi tidak perlu menjelaskan apapun lagi, karena jawabannya sudah ada di depan Sulang, hanya 2 euro di bagian depan yang asli, dan sisanya adalah uang hantu. Wajah Gu Dingshan dan He Jiaying berubah menjadi hijau. Sulang melemparkan segepok uang kertas di tangannya ke arah petugas polisi yang melaporkan berita itu dan berkata dengan marah, bukankah kamu bilang kamu menemukan uang itu? Katakan padaku, ada apa? Polisi itu berkata dengan gugup, saya berlari untuk memberitahu Anda pertama kali. Saya tidak melihat dengan saksama. Bodoh. Sulang hampir gila karena marah. Kisahnya kurang lebih begini, 2 petugas polisi dengan anjing pelacak menemukan ruangan tempat uang itu disembunyikan. Salah satu dari mereka, yang ingin melaporkan kejadian tersebut dan mengklaim pengakuan, bahkan tidak sempat memeriksa lebih dekat sebelum akhirnya lari melapor kepada Sulang. Petugas yang tersisa menemukan uang itu palsu dan, karena tidak yakin harus berbuat apa, Sulang membawa Xia Feng ke sana untuk mengambil alih kejahatannya. Xia Feng tiba-tiba menunjuk He Jiaying dan meraung. Bajingan, kau menipuku 150 juta. Kembalikan padaku. He Jiaying dengan marah berkata, kamu bicara omong kosong. Uang yang kuberikan padamu adalah euro sungguhan. Xia Feng menunjuk ke arah He Jiaying dan berteriak, persetan denganmu. Apakah ini yang kau sebut uang sungguhan? Euro sungguhan? Kamu? He Jiaying tidak tahu bagaimana membela diri. Banyak orang menyaksikan Xia Feng mentransfer 150 juta yuan ke rekening He Jiaying, menggunakan jalur khusus antara He Jiaying dan bank. Hal ini memang benar, tetapi hanya Xia Feng yang memeriksa uang tersebut. Ia melakukannya dengan sangat cepat, hanya melirik sekilas. Jadi, dalam situasi ini, siapa yang bisa memastikan apakah uang yang diberikan He Jiaying asli atau palsu? He Jiaying dan Gu Dingshan terus mengatakan bahwa salah satu dari mereka kehilangan 60 juta pound dan yang lainnya kehilangan 80 juta pound. Tetapi ini hanyalah pendapat satu pihak. Xia Feng bersikeras bahwa uang yang ditukarkan He Jiaying adalah uang palsu, dan yang dimenangkannya hanyalah uang palsu. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika Sulang datang untuk menangkap para penjudi, apalagi yang bisa ia dapatkan selain tumpukan uang palsu ini? Kunci masalahnya tetaplah uang. Jika uangnya ditemukan, semuanya akan mudah dipecahkan. Namun masalahnya, uang itu seolah telah tumbuh sayap dan terbang menjauh. Bahkan jika anjing pelacak digunakan, uang itu tetap tidak dapat ditemukan. Uang itu memang telah terbang. Tepat ketika Sulang dan anak buahnya sedang dalam perjalanan, Fu Chuanfu menerima telepon dari Shen Tianyin, yang kemudian membawa anak buahnya dengan helikopter dari gedung Vientani dan mengevakuasi uang itu dari atap. Sementara itu, Fu Mingmei telah menelepon seorang kerabat yang kebetulan berbisnis perlengkapan pemakaman dan tinggal di dekat situ.
Bawa orang itu kembali untuk diselidiki. Setelah hening cukup lama, Sulang tiba-tiba memberi perintah. Dua polisi hendak maju untuk menangkap seseorang. Shentu Tianyin tiba-tiba berdiri di depan Xia Feng dan berteriak dengan marah. Sulang, jangan bertindak terlalu jauh. Kau tidak punya alasan atau bukti untuk melawan Xia Feng. Jika kau benar-benar melakukan ini, aku berjanji padamu, aku akan menyingkirkanmu dengan segala cara. Sulang tertegun. Tianyin, siapa yang kau coba takuti? Tanya Gu Dingshan. Inspektur Su adalah seorang polisi. Apa yang kau lakukan itu salah dan bahkan mungkin ilegal. Ini jelas petunjuk bagi Sulang, kau tangkap saja dia. Bawa dia kembali untuk diselidiki. Sulang memberi perintah lagi. Tunggu. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Aku harus membawa orang ini pergi. Wanita yang muncul di pintu mengenakan setelan hitam, dengan headset di telinganya dan senapan tipe 95 di tangannya. Ia tampak seperti agen wanita dari salah satu film mata-mata Hollywood, bahkan temperamen dan auranya pun persis sama. Penampilan Long Bing masih sangat keren. Di belakang Long Bing ada dua pria lain keji dan seseorang yang tidak dikenali Xia Feng. Seperti Long Bing, mereka mengenakan setelan hitam, headset, dan membawa senapan tipe 95. Mereka juga sangat keren. Xia Feng terkejut dengan kemunculan Long Bing. Ia tidak memanggilnya untuk membantu, tetapi tiba-tiba muncul dengan penampilan yang begitu megah. Namun, mengingat kemampuan Biro 101 dan gaya Long Bing, kemunculannya yang tiba-tiba bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kemunculan Long Bing dan 3 senapan tipe 95 langsung mengejutkan penonton. Keluarga Gu tampak muram, Hijiaing hanya gugup dan ketakutan. Sementara Sulang dan bawahannya berdiri di sana seperti patung kayu, bingung harus berbuat apa. Long Bing tidak peduli dengan reaksi orang-orang ini. Ia langsung menghampiri Xia Feng dan berkata dengan serius, Xia Feng, kau dicurigai mencuri rahasia negara. Kembalilah bersamaku dan selidiki. Setelah itu, ia mengeluarkan borgol dan memasangkannya pada Xia Feng. Shentu Tianyin tanpa sadar menangkis tangan Long Bing, kau pasti salah. Bagaimana mungkin Xia Feng mencuri rahasia negara? Ini pasti sebuah kesalahan. Menjauhlah jika kau ingin tertangkap juga, kata Long Bing dingin, namun mengedipkan mata pada Shentu Tianyin sambil berbicara. Shentu Tianyin, wanita yang begitu cerdik, memahami maksud Long Bing hanya dengan sekilas pandang. Ia lalu menarik tangannya dan menutup mulutnya. Long Bing memborgol Xia Feng dan berkata, ayo pergi. Kali ini selesai. Xia Feng berkata, aku jatuh ke tanganmu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sulang tak kuasa menahan senyum getir di wajahnya. Ia tahu betul hubungan Long Bing dan Xia Feng, dan ia masih ingat peringatan yang diberikan pamannya, Su Zengyi, kepadanya jangan macam-macam dengan wanita ini. Kini, Long Bing tiba-tiba muncul dan membawa Xia Feng pergi. Sungguh tak masuk akal Xia Feng telah mencuri rahasia negara. Mungkin sebelum mereka meninggalkan hotel, mereka sudah mengobrol tentang tempat makan malam yang enak. Namun, meskipun Sulang tahu ini masalahnya, ia tidak bisa menghentikan Long Bing membawa Xia Feng pergi. Di hadapan seseorang setinggi Long Bing, wewenang khusus yang dimilikinya lebih dari sekadar inspektur biasa seperti dirinya. Tunggu. Gu Kewu menghalangi jalan Long Bing dan Xia Feng, lalu berkata ragu-ragu, kita sedang menangani kasus perjudian terorganisir yang melibatkan lebih dari 1 miliar yuan. Kau tidak bisa begitu saja membawa seseorang pergi begitu saja. Long Bing menatap Gu Kewu dengan dingin. Siapa kamu? Gu Kewu. Gu Kewu merasa Long Bing sedang meremehkannya, dan amarahnya memuncak. Siapa kau? Tunjukkan kartu identitasmu. Long Bing tidak menunjukkan tanda pengenal apapun, tetapi saat Gu Kewu menutup mulutnya, dia tiba-tiba memukul perut bagian bawah Gu Kewu dengan gagang senapan tipe 95 di tangannya. Gu Kewu mengerang dan kakinya terjatuh ke tanah tak terkendali. Long Bing mengangkat tangannya dan menempelkan moncong senjatanya ke dahi Gu Kewu. Keringat dingin tiba-tiba mengucur di dahi Gu Kewu. Gu Dingshan dan Gu Kewen awalnya hendak berhenti dan menanyai Long Bing. Tetapi tiba-tiba melihat Long Bing menempelkan moncong pistol ke dahi Gu Kewu. Ayah dan anak perempuan itu tercengang dan terdiam. Long Bing berkata dengan tenang, Gu Kewu, aku sebenarnya tahu siapa dirimu. Tapi, percayalah, kau punya lingkaranmu, dan aku punya lingkaranku. Kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Kalau kau pikir kau cukup mampu untuk mengganggu misi Biro Keamanan Nasional, ayo, dan lihat apakah aku berani menembakmu.